Siap-siap, hantu inflasi menghantui jelang libur Idul Fitri. Badan Pusat Statistik hari ini mencatat angka inflasi pada angka 0,52%. Bukan oleh tipisnya cadangan komoditas atau faktor cuaca, inflasi kali ini meningkat oleh harga bahan makanan karena faktor psikologis masyarakat. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Apa efeknya bagi masyarakat? Saksikan diskusinya dalam editorial review. Dari Sulawesi Selatan, Detik Sore akan mengajak Anda mengikuti perkembangan terbaru tentang berita banjir yang melanda Palopo. Apa penyebabnya? Bagaimana nasib para korban? Saksikan ulasannya di Indonesia Detik ini. Bagi Anda yang ingin berpergian selama bulan Ramadan, ikuti berbagai trik meninggalkan rumah dengan tenang bersama tim Detik Property dalam segmen Sunset Talk. Ikuti ulasan mendalam serta berita-berita hangat Detikcom lainnya di Detik Sore. Jangan ketinggalan, ikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara bersama analis investasiku. Inilah Detik Sore, edisi 1 April 2024. Detik Sore, gak cuma hore-hore. Kita mau protes aja. Jai tadi dipanggil sama Mae, mau bilang bahwa nah nanti ya Jai ya. Halo, selamat sore semuanya. Halo Detiker, selamat sore. Happy Monday everybody. Ini udah sore sih, harusnya nyebutin Happy Monday-nya tuh di pagi-pagi mestinya. Tapi detik pagi ngucapin gak? Udah gak pernah nonton lagi, sorry banget program apa itu. Anyway, gimana kabarnya Detikers? Iya nih, udah menjelang hari libur paling lama sedunia. Sedunia. Lama banget iya, soalnya lama kita libur ya, minggu ini. Tahun ini kan buat libur lebarannya ada lebih dari seminggu. Cuti bersamanya aja 3 hari apa 4 hari gitu. Yeay, asik. Kayaknya Detikers sudah siap-siap nih untuk prepare mudik, baik itu dari oleh-oleh, terus juga mungkin biasanya nih kalau kita mudik itu bawa sesuatu yang spesial dari rumah kita tuh. Misalnya kalau misalnya eceng gondok. Bukan. Kangkung gitu. Dari Lombok bawa kangkung kemana ke Jakarta gitu. Enggak, kebalik. Gue kalau mudiknya ke Lombok tuh biasanya bawa makanan. Mudik ke Lombok ya? Iya, aku mudiknya ke Lombok. Jadi bawa makanan apa gitu, atau bawa kue-kue atau bawa apalah gitu, buah tangan. Tapi kan yang perlu kita khawatirkan sekarang ini kalau kita mau bawa apa-apa ke daerah gitu kan, mau bawa oleh-olehan itu inflasi lagi mengincar kita. Gokil banget sih mikirin tuh pas mau bawa. Ini karena harga-harga tuh lagi tinggi semuanya ya. gitu loh, ya nggak sih, komoditi ya bener, macam-macam. Telur ayam, daging sapi, daging ayam, aduh bener. Pusing pala Barbie, beneran. Lo sebagai orang yang sering ke pasar, sering kan? Ya. Kok tahu siapa? Ya? Gak. Sebagai orang yang berada ya gue nggak bermaksud seksis ya, tapi sebagai orang yang masak gitu misalnya di dapur dan sering berhubungan dengan segala macam bumbu bahan dapur, melihat apa yang saat ini terjadi selama bulan Ramadan, yaitu inflasinya naik gitu ya, walaupun naiknya ya wajar pada setiap bulan musim Ramadan gini tuh banyak harga yang naik gitu. Pasti. Lo ngerasa nggak kalau inflasi atau harga bahan pokok di bulan ini atau di tahun ini tuh pas Ramadan naiknya lebih mahal daripada biasanya? Bener. Dan itu kita rasain gak cuman menjelang Idul Fitri, tapi emang udah dari beberapa bulan terakhir, terutama yang paling berasa itu pada saat mau masuk Ramadan, ya kan? Harga apa yang paling berasa? Apakah telur, cabe, karena tuh suka banget kan kalau makanan tuh harus ada pedes-pedesnya. Biasa orang Lombok itu sarapannya aja pelecing kangkung gitu. Tahu nggak pelecing kangkung? Iya, yang pakai cabe kan? Iya, kangkung rebus pakai sambal, terus pakai ini taburan kelapa parut yang dibakar gitu. Aduh, enak banget. Tapi itu pagi-pagi, Do. Jadi kita tuh kayaknya sama sambel-sambelan tuh udah kayak wajib. Berarti nasi dong temennya? Iya dong, of course. Makan nasi sama pelecing kangkung. Tunggu. Gue menerima orang Jakarta tuh makan nasi uduk pagi-pagi. Iya, selain makan nasi uduk, pagi-pagi makan mie ayam aja udah berat banget gue menerima itu. Apalagi kamu ini makan pelecing harus kangkung ke Lombok. sama nasi pagi-pagi. Kamu harus ke Lombok. Orang di Lombok tuh pagi-pagi sarapannya nasi, pelecing kangkung. Kalau nggak pakai nasi, pakai lontong. Lauknya apa? Enak. Nggak pakai lauk biasanya. Udah lontong sama pelecing kangkung atau
pecel lah, oke lah kalau pecel ya masih kayak umum ya sarapan pecel Iya, gitu. iya, Tapi ini iya, kayak iya. pelecing kangkung dan harus pedes sambelnya. Berarti orang-orang kayak Mai Mantap. nih yang di kampungnya di Lombok tuh makin berasa ya kalau misalnya lagi Ramadan gini ya, inflasi ya. Karena yang dimakan itu lebih Bener. banyak ya bahan-bahan yang orang Emang pakai naik, juga emang gitu. naik Selain gitu daripada harganya. buat makan siang, makan pagi juga makannya itu gitu. Pokoknya all day makanannya itu. Tapi ya di Lombok itu aku nggak tahu kalau di daerah lainnya. Tapi di Lombok yang gue suka salah satunya adalah itu harga makanan tuh bisa dibilang relatif murah gitu. Oh ya? Iya, relatif murah meskipun mau harga naik segimana naiknya, tapi harga itu tetap kayak oke lah, kayak nggak mungkin dia sampai pelecing kangkung sampai ikutan naik mahal banget gitu, enggak. Biasanya apa yang mahal di Lombok? Ya kalau daging-dagingan oke berasa lah ya. daging Kalau ya? ya daging-dagingan Padahal di berasa. Lombok tuh dekat sama NTB yang ya NTB. Lombok itu di bener. NTB. Tapi maksud gue NTB itu adalah provinsi penghasil Sapi. terbesar di Indonesia. Sapi dan juga kuda ternak lah ya Ha-ha. gitu. Terutama di Sumbawa. Kalau Sumbawa tuh sapi, kuda. Ironis Sumbawa tuh tapi ya, terkenal udah banget. dia penghasil sapi terbesarnya walaupun kita sapi juga datengin Impor juga supaya sih. harganya Ya ini. karena kan Tapi malah di Karena kan gak cuma di situ Lombok sendiri aja, jadi mahal. ternak di Lombok itu juga disalurkan gitu ke daerah-daerah lain juga kan, Iya sih. gitu. Iya makanya jadi ironi gitu. Padahal Iya, kita iya, yang iya, ngasilin iya. gitu. Nggak cuman daging, beras kan kita juga di Indonesia secara keseluruhan kita penghasil beras yang Kita negara besar agraris. ya. Jadi kalau dibandingin antara negara agraria atau negara maritim kita sebenarnya Oh, apa? dalam hal ini Mace berarti ini ya. Apa? Gak usah deh, biar nanti di segmennya Mas Torik aja kita Gak ada giring Mas opini ya. Tori. Hari ini gak ada Mas Torik, Mas yang lain. Gue mau nanya di antara kan nenek moyangku seorang pelaut gitu kan. Ini kalau misalnya kita tuh disebut antara negara agraria sama negara maritim, lu lebih ngerasa yang mana nih yang paling cocok? Gue sih lebih bangga Pas. kalau Indonesia disebutnya negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya itu semua setuju sih Do. Negara maritim. Maritim karena nenek Ya karena moyangku nenek moyangku adalah seorang pelaut. bukan petani. Dan banyak banget sumber daya alam kita tuh yang kaya di Dari laut laut. belum dieksplor. Contohnya Sumber energi misalnya minyak Hmm. bumi. kan udah kalau minyak bumi. Iya tapi eksplorasinya harusnya lebih kenceng lagi biar kita nggak Nanti merugikan impor. dong. Enggak juga Merugikan kok. ini dong nanti Kan alam. sesuai kalau misalnya sesuai dengan rekomendasi AMDAL-nya kan aman aja. Oh, yang penting jangan sampai yang itu ya, yang liar-liar itu ya. Tetap Iya, iya, ada iya. izin usaha pertambangan yang Iya dong. legal Yang legal dong. izinnya. Jangan sampai ngerugiin negara 217 triliun. Aduh amit-amit Dong, deh ya. nggak Udah gitu kejadian ceritanya. ya. Gimana nih? Ih. Aduh. Anyway, apakah kita akan membahas itu nanti? Lihat saja, pantengin aja. Yang Oke. pasti nih yang selain 217 triliun itu Mei, ini juga nggak kalah gede jumlahnya. Apa itu? Utang Indonesia. Aduh, utang kita ada berapa, Dok? Nih ya, kalau kita Mm-mm. dapatin data terkini saat ini, utang pemerintah sampai 29 Februari 2024 itu nilainya mencapai 8.319,22 triliun atau naik 66 triliun Wow. dibandingkan posisi bulan sebelumnya Hmm. yang jumlahnya 8.253,09 triliun. Dan penambahan jumlah utang ini membuat rasio utang pemerintah naik jadi 39,06% terhadap PDB dari sebelumnya 38,75%. Tapi tenang Detikers, kalau rasio utangnya masih di bawah 60%, katanya sih ini masih dalam batas aman. Karena kalau misalnya kita lihat undang-undangnya nomor 17 tahun 2023 tentang keuangan negara, ditetapkan batas utang pemerintah itu di angka 60% dari PDB-nya Indonesia. Tapi utangnya kan ini utang aktif kan, utang produktif gitu kan maksudnya kan. Mudah-mudahan ya, ya tentu semua prinsip penggunaan utang atau pembiayaan di dalam keuangan negara itu harus untuk sesuatu yang produktif. Ya. Oke, baik kalau begitu. Kalau masih dalam batas aman berarti kita ya kita pantau inflasinya aja lah ya. Iya, inflasi harus tetap ditekan. Jangan utang Sebagai- juga banyak, inflasinya juga banyak. Sebagai ibu-ibu rumah tangga gitu yang sering belanja. Enggak, ibu-ibu rumah tangga, anak kosan juga kalau misalnya sering untuk menghemat kan Langsung biasanya tuh suka memperbaiki. belanja gitu kan ya. Mm-mm. Belanja di warung sayur atau apa, masak sendiri atau masak rame-ramean gitu sama anak-anak kosan kan biasanya untuk menekan biaya hidup gitu. Iya. Ya begitulah ya.
Dan nanti kita juga hari ini akan membahas mengenai IHSG seperti biasa bersama Mbak Sheryl dari Investasiku. Yang hari ini kita kalau lihat perdagangan saham cukup menyedihkan pergerakannya karena tidak ada hijau-hijaunya ya. Kalau kita lihat ya. Betul sekali. Karena memang sudah jauh meninggalkan rekor yang sempat tercipta di bulan Maret kemarin di 7.400. Sekarang udah 7.100 guys. Ini dari minggu lalu kayaknya ini merah terus ya Do ya. Merah terus. Apakah memang semangatnya hari. terus membara menjelang 17 Agustus? Gua gak ngerti. Masih sih. lama 17 Agustus ya. Oh mau pindah ke IKN. Semakin dekat ke Agustus semakin merah gitu. Jangan deh ya. Tapi kalau lagi merah gini juga blessing in disguise sebenarnya. Artinya banyak yang diskon. Oh iya, semua bisa memanfaatkan diskonan ini ya anyway. Oke, kita sebentar lagi akan bergabung bersama Brigadir Ade untuk melaporkan kondisi seperti apa nih lalu lintas saat ini di sekitar Jakarta. Gitu. Apakah sudah bersama Brigadir Ade kita? Hello. Halo, selamat sore Edo dan juga Mae. Selamat sore Brigadir Ade. Brigadir Ade banget suaranya ya ampun. Tiba-tiba langsung berubah. Tiba-tiba dari kita yang tiba-tiba langsung halo selamat sore bentar. Mai. Brigadir Ade mau nanya deh. Brigadir Ade mudik atau kerja nih pas nanti lebaran? Pasti kerja. Wah, sedih banget. Luar biasa. Jadi tanggal 10-11 tuh kerja Brigadir Ade? Pasti kerja karena Masya kami kan polisi Allah. lalu lintas Ya barakallah ya, berkah ya. Menantu idaman banget ya. Tapi nggak apa-apa meskipun kerja di hari Lebaran gitu ya. Tapi kan ini demi kelancaran lalu lintas juga. Meskipun biasanya di Jakarta kalau Lebaran itu sepi, tapi bukan berarti kita harus lengah di jalanan, di lalu lintas tetap harus waspada. Oke? Anyway, Brigadir Ade sekarang lagi ada di mana? Nanti beda. Kalau misalkan mau Lebaran, kami yang lalu lintas, nanti yang siaran di Detik pasti nanti keluar kota. Pasti keluar kota, nggak ngawal di Jakarta. Di Jakarta sama yang lain. Tapi Brigadir Ade gitu. ikut membantu kelancaran keluar arus kota, mudik berarti ya. sekalian jalan-jalan, sekalian mudik ya. Bukan mudik sih ini, sekalian Lebaran on the road. Bukan sahur on the road. Iya, Brigadir Ade sekarang lagi ada di mana dan seperti apa kondisi jalanan tempat lokasi Brigadir Ade dan teman-teman NTMC Polri laporin? Boleh langsung laporannya, silahkan, monggo. Baik, terima kasih Edo dan juga Mae. Selamat sore Detiker semua. Saat ini saya berada di kawasan Simpang Santai Jakarta Selatan, di mana kondisi arus lalu lintasnya pada sore hari ini terpantau dari arah Pancoran atau Cawang yang akan menuju ke arah Kemang ataupun Blok M. Arus lalu lintasnya sudah terpantau adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, dan selain itu kami menghimbau bagi pengendara untuk tetap bersabar ketika hendak melintasi kawasan ini, karena tidak hanya dari arah Pancoran atau Cawang saja yang terpantau padat, bahkan dari arah Senopati ataupun dari arah Kemang ataupun dari arah Blok M juga terpantau padat dari berbagai arahnya. Kami pun menghimbau bagi pengendara meskipun arus lalu lintas sudah mulai padat, harap mematuhi aturan yang berlaku dan tidak menjadikan alasan terburu-buru khususnya bagi kendaraan roda 2 untuk dapat menggunakan trotoar jalan sebagai lajur kendaraan Anda. Dan kemudian juga mengingat di kawasan ini berdekatan dengan pertokoan dan juga restoran, tak heran bahwa apabila di kawasan ini banyak sekali kendaraan yang melintas yang hendak mempersiapkan waktunya untuk berbuka puasa. Dan kemudian juga kami menghimbau bagi pengendara yang akan melintasi kawasan ini untuk mematuhi aturan yang berlaku, dan juga bagi kendaraan roda 2 harap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh. Dan saat ini pun hujan sudah tidak turun kembali, dan apabila nanti hujan turun kembali, tak henti-hentinya kami menghimbau bagi kendaraan roda 2 untuk tidak menggunakan atau membawa jas hujan berjenis ponco demi keselamatan Anda berkendara. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau dapat melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian Brigadir Ade Sintia melaporkan. Selanjutnya kembali kepada Anda, Edo dan Mai di studio.
Thank you Brigadir Ade. Kayaknya Edo udah siap-siap untuk bikin pantun nih. Lupa. Enggak. Brigadir Ade kita akan bertemu di segmen kedua dan kita akan Berpantun pantun-pantunan ya. ria, oke? Tungguin. Terima kasih Brigadir Ade, selamat bertugas kembali, stay safe di sana dan salam presisi. Salam presisi. Terima kasih. Selamat bertugas kembali Salam presisi. dah. Salam presisi. Aduh enak ya ngelihat kalau polwan gitu ya. Dari berdirinya aja tuh udah tegak gitu, Dok. Ya nggak sih? Nggak kayak kita di meja tuh. Ada Curhat, apa lagi di curhat. meja ini, Mei? Di meja ini kita nggak bisa duduk tegak nih, Detikers. Jadi di meja ini kita harus duduk dengan gaya, alias gaya agak Iya, agak miring-miring Sakit gitu pinggang kan, agak dikit. serong-serong gitu. Sama kayak market nih yang juga lagi serong-serong, nggak ada Aduh. tegak-tegaknya. Turun ke bawah. Seperti nggak ada apa? ijo-ijonya pokoknya nih. Betul sekali, nanti kita akan bahas lebih mendalam. Tapi sebelumnya kita hadirkan dulu sentimen market yang mempengaruhi perdagangan hari ini. Apa aja? Ini dia. Yo. Mana? Ternyata sentimennya investasiku. Detikers, halo. Kita masih di Detik Sore dan Yes. biasanya kalau misalnya menjelang jam 4 gini tentunya kita akan terlihat sangat pintar. Karena kita akan membahas kondisi ekonomi, perdagangan yang ada terjadi di pasar modal. Tadi kita udah singgung-singgung ya, Mei. Iya, Kalau hari ini benar. tuh pasar modal lemes banget. Soalnya landai banget pergerakannya. Nah, sekarang udah hadir bersama kita dari Investasiku, ada Mbak Sheryl seperti biasanya akan berbagi insight dan juga pandangannya seperti apa nih mengenai perputaran IHSG hari ini. There you go. Nah, Mbak Sheryl nih nggak cuman di hari ini, nggak cuman di pekan ini aja, tapi kayaknya dari 2 pekan terakhir ya IHSG itu sejak all time high kemudian kayaknya nggak membaik signifikan lagi ya. Seperti apa tuh Mbak melihatnya? Apa Mbak yang terjadi dalam bursa saham kita? Apakah karena harga bahan pokok yang makin mahal atau ada hubungannya sama ekonomi dunia yang sering kita singgung adalah the Fed yang batal memangkas suku bunga lebih dini atau apa Mbak kira-kira? Jadi kita lihat memang IHSG hari ini melemah lebih dari 1%. Sesi 1 tadi sempat ke level 7.137, Yes. level terendah di hari ini. Tapi menjelang penutupan ada rebound sedikit nih, semakin mendekati ke Tapi malu-malu ya reboundnya ya. 7.200. Iya. Tapi masih ada 5 menit lagi ya menjelang perdagangan ditutup. Betul. Jadi siapa tahu tiba-tiba zet gitu ya Mbak ya. Iya, tapi kayaknya sih nggak akan berubah serta-merta jadi hijau Siapa tahu karena ada konglomerat yang tiba-tiba koreksinya borong. lumayan dalam Oke. gitu. Jadi kalau pelemahan hari ini tuh lebih karena pelemahan nilai tukar rupiah kita sih. Oh, Kan rupiah. rekor ya, hampir aja Hampir 16.000. menjebol 16.000. Tepatnya tadi masih di 15.000 15.913. 930. Oh, sempat Seperti 30 itu. tadi. Iya, jadi kalau kita lihat data dari catatan Bank Indonesia di pekan lalu yang berakhir tanggal 27 Maret ini, aliran arus dana asing yang keluar dari pasar surat berharga negara atau SBN itu mencetak rekor ya sejak Oktober 2023.
kayak gitu. Dan di mana saat itu juga level rupiah nyaris juga seperti saat ini, yaitu menyentuh level 16.000 US dollar per lembarnya. Seperti itu. Jadi dengan besarnya jumbo nih, investor Dana asing asing yang keluar. itu SBN keluar sebesar 33 triliun ya, itu jumbo Itu sekali. jumlah itu dalam segi size-nya besar ya, Mbak? Itu besar. 33 Dalam triliun. sepekan terakhir itu keluarnya kurang lebih 8 triliunan dalam Oke. sepekan terakhir gitu ya. Jadi itu biasanya memang akan terjadi pelemahan nilai tukar kita saat ada aliran arus Dana asing modal yang asing yang keluar dalam jangka pendek tapi jumlahnya besar kayak gitu. Nah, kalau udah kayak gini, ini kan rupiah udah mulai digoyang berarti ya, Mm-mm. karena dana asingnya udah mulai keluar dan mulai ditarik sama dolar Amerika. Mm-mm. Apakah berarti BI ini udah mulai siap-siap naikin suku bunga dan akhirnya nanti goyang lagi deh marketnya, atau gimana kira-kira Mbak? Apa yang bisa jadi analisis investasiku sejauh ini melihat rupiah yang ternyata semakin kesini semakin tergerus gitu? Nah, soal kenaikan suku bunga BI ya, Hmm. itu juga suatu hal yang menjadi pertimbangan pasar. Karena saat terjadi di bulan Oktober 2023 kemarin, saat arus modal asing keluar sebesar itu dan rupiah lemah seperti kurang lebih hari ini hampir mencapai 16.000, nggak lama BI menaikkan suku bunganya 25 basis poin. Apalagi kalau kita telisik lebih jauh, kenapa sih investor asing keluar sebesar itu dalam waktu singkat? Karena lagi-lagi memang spread antara imbal hasil treasury Amerika dan kita di Indonesia itu kurang lebih hanya 249 basis poin. Gitu, yang mana range-nya itu tuh sempit dianggapnya kacamatanya para investor global. Karena bagi mereka yang ideal itu di 300 sampai 350 basis poin. Gitu. Kenapa harus sejauh itu? Karena kita kan negara yang masih berkembang, ya. Indonesia masih negara berkembang. Lalu mau nggak mau nilai tukar kita volatilitasnya lebih tinggi dibandingkan nilai tukar yang lain, seperti itu. Jadi investor asing memperhitungkan juga resiko dari fluktuasi nilai tukar, makanya ingin spread yang lebih besar untuk imbal hasilnya. Apa ini jadi sinyal bahwa kayaknya BI harus naikin suku bunga lagi deh gitu? Nah tadi juga baru ada rilis siang hari tadi, ada inflasi di BPS, Indonesia ya, Maret ya, untuk periode Maret. Dan secara mengejutkan, ini di atas perkiraan pasar. Pasar memperkirakan kalau di survei Bloomberg ini hanya di level 2,9%. Year on year-nya ya? Iya, tapi realisasinya 3,05%, kayak gitu. Secara man on man juga naiknya lumayan signifikan, di atas 0,5% ya, 0,54%. Kenaikannya ini lebih tinggi dibandingkan periode Februari. Tapi memang kalau kita lihat histori tahun-tahun sebelumnya, menjelang lebaran itu memang inflasi biasanya meningkat, kayak gitu. Tapi kalau kali ini kita lihat memang kenaikannya lebih signifikan, ya seperti yang Mbak dan Mas tadi bahas ya. Ini ada kaitannya soal harga beras mahal, harga bahan pokok mahal. Itu yang mempengaruhi juga kenaikan inflasi kita lebih tinggi kali ini, seperti itu. Dengan kenaikan inflasi seperti ini masih ada yang menarik nggak sih Mbak ini untuk direkomendasikan untuk dikoleksi nih? Oke, jadi kalau kita lihat, memang investor asing sepekan lalu melakukan aksi jual besar-besaran ya di SBN. Tapi kalau kita lihat secara year to date, bursa saham kita itu investor asingnya suka mengkoleksi saham-sahamnya, bahkan kurang lebih ada 20 triliun secara year to date gitu. Jadi investor asing ini menjual SBN tapi membeli saham gitu. Jadi kalau kita lihat investor asing aja masih optimis untuk mengkoleksi saham. Kenapa kita investor domestik justru takut seperti itu. Jadi pasar modal masih menarik ya untuk di bursa saham ya. Betul. Koleksi emiten. Iya. Apakah ini juga dari sentimen rilis laporan keuangan emiten-emiten ini yang cukup sesuai sama proyeksi investor, ekspektasi investor? Kalau hari ini sih koreksinya bukan karena earning ya, karena kalau kita lihat yang dalam itu koreksinya dari sektor keuangan
dari Oke. sektor banking ya. Kalau secara sektor kita lihat lagi hari ini yang menjadi top loser adalah dari kesehatan, transportasi, teknologi. Sektor-sektor ini bukan yang lagi pada rilis keuangan sih, bukan yang lagi pada earning, tapi memang pelemahannya justru lebih ke saham-saham yang udah naik tinggi gitu. Jadi saat ada kondisi global juga kurang bagus, soal tensi geopolitik yang semakin meningkat sehingga harga emas kembali all time high. Nah, Mbak, kalau tadi disebutkan yang koreksi ini saham-saham yang nilainya sudah cukup tinggi gitu, alias kemahalan lah istilahnya kita bilang gitu. Kalau udah ada koreksi gitu, apakah artinya ini udah layak nih untuk dibeli ketika dia udah terkoreksi sedalam itu misalnya? Oke. Atau di posisi berapa kita bisa bilang saham ini, oh ini layak beli nih karena dia udah turun sekian misalnya? Ada nggak rumusnya? Oke. Jadi kalau secara rumus sih kita harus lihat secara detail ya saham-sahamnya apa, nggak bisa kita pukul garis rata gitu. Karena kan kondisi fundamental keuangan. Jadi case by case ya? Iya, case by case gitu. Cuman kalau secara umum memang kalau secara valuasi teknologinya masih mahal sekali kalau kita, karena kan mayoritas masih pada merugi kayak gitu. Lalu kalau dari sektor keuangan sih sebenarnya valuasinya udah lumayan agak mahal, tapi meskipun bukan yang paling premium seperti itu ya. Karena namanya nilai, ada yang memang bisa semakin lama semakin turun, ada juga yang memang ya dari dulu sampai sekarang mahal-mahal aja gitu. Kayak brand-brand ternama mungkin ya yang Iya. kita sudah tahu, tapi kan biasanya ada nilai, ada value, ada kualitas juga kayak gitu. Oke, berarti nggak ada waktu tertentu yang bisa kita bilang bahwa oh ini misalnya si saham A gitu, misalnya harganya udah kemahalan, kemudian dia koreksi dengan sekian persen gitu. Apakah ketika dia udah koreksi sekian persen, tandanya ini adalah harga bagus untuk dibeli atau kita harus tunggu sampai seberapa dalam gitu Mbak? Misalnya ada patokannya nggak? Oke, jadi kalau sektor-sektor keuangan kita lihat kan memang sektor yang menjadi top gainer sepanjang tahun 2024 ini ya. Jadi koreksi yang terjadi saat ini sebenarnya masih tidak mengurangi penguatan sepanjang tahun seperti itu. Justru kalau kita lihat sektor ini tuh masih menarik meskipun bukan yang murah-murah banget gitu. Oke. Tapi sebenarnya ada potensi ini juga lagi terdiskon kayak Oke. gitu. Dan untuk kedepannya kita masih bullish untuk sektor keuangan. Jadi kalau ada koreksi seperti ini, koreksi hampir 3% nih sektor keuangan dalam satu hari ini, justru itu kesempatan untuk cicil beli untuk teman-teman. Apalagi kita juga tahu sektor perbankan ini lumayan royal, semakin kesini semakin tinggi dividen yield yang diberikan. Dividen yield itu kan seperti bunga ya, yang dibayarkan kurang lebih setahun atau bahkan ada yang setahun 2 kali bayarnya. Karena kalau dilihat-lihat NIM-nya juga naik terus. Nah itu dia, karena kinerjanya bagus, tentunya dividen yield-nya secara idealnya harusnya ikut meningkat kayak gitu Mas. Nah, ini kan udah mau lebaran nih Mbak ya, kan berarti kan market akan tutup juga dengan seiring tanggal merah ini ya. Berapa hari tuh tutupnya tuh? Selama cuti lebaran bersama ini? Mulai dari cuti lebaran ya Mbak ya? Iya, berarti Hari terakhir Senin depan. berarti terakhir ya Hari Jumat ini ya? hari Jumat ini ya. baru Nah, open. selama market tutup nih, apa nih yang harus kita perhatiin supaya nanti ketika sudah buka lagi, kalau misalnya kita emang pengen cuan nih di next month, bukan next month ya, di next periodnya lah setelah lebaran atau libur panjang ini, apa aja nih yang mesti kita perhatiin yang supaya kita oke nih ke depannya kalau mau koleksi-koleksi saham tersebut. Oke, jadi sebenarnya masih ada sisa waktu 4 hari ya untuk kita memantau perkembangan market lebih lanjut. Salah satunya soal tensi geopolitik ya di Timur Tengah yang semakin panas antara Amerika dan Israel. Kemarin kan sempat memanas, tapi ternyata diam-diam Amerika justru mengirimkan bantuan senjata, di mana itu juga bukan suatu hal yang didukung sama mayoritas warga Amerika ya. Gitu. Lalu juga kita melihat dari fluktuasi harga komoditas energi juga nih. Ini kan kaitan sama tensi geopolitik itu juga bisa mempengaruhi distribusi.
Lalu dari sana juga berpengaruh ke komoditas logam seperti emas yang all time high terus gitu. Nah, pengaruhnya apa ya? Indonesia kan negara produsen minyak emas juga gitu ya. Banyak emiten-emiten produsen emas seperti itu. Lalu dari dalam negeri kita sendiri nih, ini juga sebenarnya menjadi salah satu pertimbangan pelaku pasar hari ini nih gitu. Jadi hari ini kan ada di MK lagi ya, ada lanjutan masih soal sidang. MK. Sidang lanjutan. Sidang saksi ya. Iya, Sidang- saksi dan bukti. sidang lanjutan MK ya. Ya. Ternyata masih berlanjut kayak gitu. Ini juga membuat pelaku pasar wait and see kayak gitu ya. Karena sebenarnya juga market masih belum melihat ada suatu kejelasan, Kepastian. soal bagaimana kebijakan pemerintah baru ini akan didanai, dari mana, siapa lagi presiden, menteri keuangannya. Lalu kita tahu kebijakan makan siang gratis dari pemimpin baru nanti kan itu sangat besar dananya. Tapi yang pasti market dilarang panik ya Mbak ya. Kalau Iya. panik nanti beda nih. Gambaran market yang sesungguhnya nggak kelihatan jadinya ya Mbak. Harusnya kita nggak perlu panik, tapi misalnya data inflasi tadi siang ya, andai kata memang lebih tinggi daripada perkiraan konsensus, tapi kan masih dalam kisaran BI juga di 2-4% kayak gitu. Lalu tadi siang sebenarnya juga bersamaan ada rilis data PMI Manufaktur Indonesia. Ini juga datanya bagus ya, kembali ekspansif di 54,2, batasnya kan di 50, meningkat nih daripada periode Februari. Lalu juga bahkan dari PMI Manufaktur ASEAN kita dan negara termasuk yang Singapura masih paling baik ya. kita salah satu penopang PMI ASEAN gitu Di ya. atas 50 angkanya ya Mbak. Betul. Kita Oke. dan Singapura. Jadi kita masih kuat sebenarnya perekonomian kita. Fundamentalnya masih baik. Fundamentalnya masih baik. Hanya saja ada dana besar yang mendadak keluar dalam jangka pendek, ya itu hal yang wajar kalau Mampir membuat doang kali itu ya Iya. kan. Nanti balik lagi kok. betul. Selagi ekonomi fundamental kita masih baik, harusnya apa yang keluar tadi itu bukan sesuatu yang bersifat serius ya Mbak ya. Betul. Sentimennya nggak serius-serius banget. Betul. Buktinya investor asing masih melakukan net buy kan secara year to date. Itu porsinya jumbo loh di masuk ke kuartal 2 ini tuh sampai 20 sekian triliun. Kalau kita bandingkan di kuartal 2 awal tahun lalu tuh itu sangat jauh, nggak sampai 10 triliun. Jadi kondisinya di pasar modal sekarang jauh lebih baik. Oke Mbak Sheryl, ini udah lewat dari 8 menit sejak Jam penutupan 4, perdagangan dan perdagangan sudah ditutup di level 7.205 atau turun 1,15% atau 83 poin. Mbak Sheryl mungkin boleh sekali lagi kasih tahu ke Detikers dari koreksi yang terjadi di market hari ini, apa yang bisa kita lihat, apakah is there something serious about our market, atau sentimen apa nih yang paling besar mempengaruhi pelandaian market hari ini Mbak Sheryl? Iya, jadi kita lihat market itu masih mencerna juga ya kondisi dari bursa regional Asia, kan koreksinya juga nggak sedalam kita gitu ya di betul. Asia. Tokyo lumayan sih ya, 1,4% hari ini terkoreksi. Oke. Kalau kita lihat Shanghai masih positif ya. Hijau. Hong Kong juga positif gitu. Jadi kalau ke Eropa juga bahkan masih pada positif gitu. Jadi market ikut optimis ya melihat bursa regional di Asia, di Eropa lumayan positif. Lalu pre-market Amerika juga positif ya. Jadi yang tadinya mungkin panik ya sama pelemahan nilai tukar kita yang hampir 16.000, lalu mulai tenang sehingga mulai kembali masuk lagi nih gitu. Kalau kita lihat juga saham-saham big caps nih yang diakumulasi kayak Telkom, Aman Mineral, Astra, TPIA, apalagi nih MDKA, ini kan Itu koreksi emiten menguat, menguat. justru rebound. Oke. Ini MDKA kan emiten produsen emas ya. Berarti sentimen terkuat apa yang hari ini mempengaruhi perdagangan koreksi cukup dalam? Iya, jadi seperti yang udah kita bahas sebelumnya, pelemahannya lebih ke panik ya sama nilai tukar kita yang hampir mencapai Rp16.000, lalu ada aliran keluar ya. Oke. dana asing yang jumbo dalam waktu singkat sepekan terakhir. Alright.
Seperti itu. Nah, Oke. Mbak Sheryl, kepanikan ini tadi yang dimaksudkan tuh apa tuh? Mungkin lebih jelasnya kepanikannya apa? Mungkin ngejual atau Ngejual ya. ngejual ya? Betul, menjual. Oke, Karena oke, dijual akhirnya koreksinya lumayan Kalau lebih kita dari lihat tinggi, ya. turnover hari ini foreign sale sampai 5,3 triliun itu size-nya besar, Mbak. 5,3 triliun itu. Kalau foreign sale sih belum ketahuan ya untuk sampai ke data sekarang. Biasanya net foreign buy atau Oh, sell inilah dalam update-nya 28 Maret ya. Belum kelihatan ya Iya. untuk yang hari ini ya. betul, yang hari ini kurang lebih bisa jam 5 sore baru ketahuan. Oke deh. Oke, semoga tidak ada yang panik berlebihan ya, Mei ya. Betul. Kita Jangan sampai ada sebagai yang panik gitu ya. betul, Iya. kalau sampai ada yang panik, investor retail yang lain yang kecil-kecil kasihan, keseret-seret ya. Iya, sebenarnya nggak perlu panik karena meskipun indeksnya koreksi, lalu memang sektor-sektor keuangan, teknologi ini koreksi, tapi kita lihat masih banyak yang jadi top gainer juga saham-sahamnya, kayak seperti TPIA, Astra dan teman-temannya lainnya. Jadi selalu ada peluang bagi investor yang jeli seperti itu. Selalu ada peluang bagi investor yang jeli. Makanya buat detikers yang mantengin kita harus jeli terhadap setiap apa yang disampaikan Mbak Sheryl biar bisa dapat cuannya, ya kan? Terutama tadi itu yang disampaikan tuh. Jadi selama nanti masa rehat pasar gitu ya, apa aja yang harus diperhatiin itu kayaknya juga harus sambil liburan, sambil pantau-pantau lah gitu ya. Sesekali Bener. intip-intip Nanti kita bahas gitu. lebih dalam deh itu, semakin kita menuju mendekat ke hari libur, kita bahas sama Mbak Sheryl gimana caranya ya supaya bisa cuan habis lebaran nanti lewat pasar modal. Yes. Alright. Thank you. Terima kasih banyak Mbak Sheryl Terima sekali kasih, lagi. Mbak, Mas. Besok kita masih ada kerjaan ya Mbak ya sampai hari Jumat ya. Betul. Jangan libur dulu. Liburnya nanti setelah hari Jumat. Pastinya. Terima kasih investasiku, terima kasih juga buat detikers yang udah masih mantengin. Tapi jangan Oke. kemana-mana. Kita masih balik ya Mbak ya. Pastinya kita masih ada banyak segmen menarik lainnya. Pokoknya sampai buka puasa nanti jam 6 kita temenin detikers semuanya. Tetap di Detik Sore. Gak cuma hore hore. Baju baru, alhamdulillah. Sepatu baru, alhamdulillah. Kalau Tapi mahal nggak alhamdulillah. Kalau mahal astagfirullah. Gitu dong. lagi mahal-mahal ya. Iya, kalau lagi Jadi mahal nggak tuh kan ada kayaknya. alhamdulillahnya. Tapi kan harus disuruh bersyukur, Mei. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ini THR cuma numpang lewat ya Allah. Curhat banget nih bu rumah tangga, detikers. Emang kalau misalnya lagi mau jelang lebaran gini harga-harga tuh langsung spikes ya. Dari Benar. awal kita masuk ke bulan Ramadan kita udah wanti-wanti. Kalau harga-harga tuh bakal naik tinggi yang lebaran gini karena biasanya demand-nya tuh Tinggi gila-gilaan. juga, Sementara gitu. supply-nya dihambat. bukan ya. Anda suka menggiring opini publik nih. Anda harus dihujat nih. Supply-nya terbatas, makanya terjadi yang namanya inflasi. Saya lupa lagi ada mic di sini. Oh iya, ada mic-nya di situ ya. Oke. Nah, sekarang kita mau bahas nih inflasi. Gimana caranya memerangi inflasi ini? Ya aku malas bahas inflasi do. Tadi udah. Langsung bad mood ya? Langsung bad mood kalau bahas Nggak inflasi boleh, soalnya. nggak boleh ya. Karena ini penting banget untuk kita ketahui. Nah, supaya kita nggak sotoy nih, terutama gue nih, biar nggak sotoy asal ngomong nih, mendingan kita langsung aja ngobrol sama yang lebih kompeten untuk membahas ini. Jadi kita udah kedatangan narsum kita, ada Mas Hans Henrikus BS Aron. Yeay. Ketua Retail Detik Finance. Silakan di sini Mas, mic-nya. Ya. Nah, kalau dari Detik Finance kan ini udah jelas nih ngomongnya kan, Bener. nggak perlu penerawangan kayak kita, harus diterawang dulu ya Do ya. Tutup mata aja ngomongnya. Mas Hans, apa kabar Mas Hans? Alhamdulillah baik saya. Baik. Coba THR udah cair? THR udah cair jadi ya mudah-mudahan bisa bertahan sampai akhir bulan. Jadi bener kata aku tadi cuma numpang lewat ya Mas ya. Iya. Bener ya. Emang bener, tapi numpang lewat. tapi ini diperjelas dulu sama Detikers, hubungan Anda apa ya? Ini kok Oh. kayaknya agak jaim-jaim gimana gitu Edo. Hubungan kita adalah hubungan industrial. Hubungan simbiosis mutualisme. Iya, Mas Hans ini mengawal isu-isu retail. Jadi kalau misalnya isu-isu real gitu. Jadi kalau misalnya ada yang naik sedikit tuh langsung dikawal tuh, Mel, langsung ditanya. Biasanya ke Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian. Iya. Nih
mumpung lagi BPS tuh baru rilis inflasi ya. Iya, benar. Iya. Berarti ini informasinya A1 ya. A1 dan fresh from the oven. Waduh. Ya kan? Dan katanya inflasinya itu lebih tinggi daripada bulan Ramadan Ya, sebelumnya. di Ramadan Iya. ini. Iya. Kenapa bisa begitu, Mas Hans? Penyebabnya, Mas. Yang pasti karena tahun ini 2024 ya, setelah kita selesai dari COVID 2 tahun, animo masyarakat untuk belanja tuh tinggi. Itu udah pasti ya. Contoh konkretnya kemarin Tanah Abang kan rame banget, Oh iya. full. Jadi di situ masyarakat sudah menunjukkan bahwa gue udah nggak ada lagi nih halangan untuk belanja. Udah confidence Udah gitu ya. percaya diri lah masyarakat sekarang, termasuk juga pemerintah kan udah mulai bilang toko THR nggak boleh telat, minimal H-7 gitu. Akhirnya ya udah berbondong-bondong lah ke toko-toko, termasuk untuk makanan ya. Untuk makanan juga tinggi juga kan itu permintaan buat Lebaran kan. Iya, benar. Oh berarti kalau gitu daya belinya pulih dong. Maksudnya oke gitu ketika Ekonominya berarti bagus gitu. ketika mereka mau spending buat belanja, berarti tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan sehingga mereka berani nih buat belanja gitu lebih banyak. Iya, Sehingga inflasinya bisa dibilang seperti itu. Jadi masyarakat sekarang sudah semakin mantap lah untuk urusan belanja untuk konsumsi. Cuma yang memang perlu dikhawatirkan adalah dari sisi transportasi nanti. Oh gitu. Kenapa tuh, Mas? Ada kenaikan harga biasanya. Itu rutin memang tiap tahun, tapi memang untuk tahun ini sampai pemerintah wanti-wanti supaya jangan kebablasan naiknya. Nah, mudah-mudahan sih tidak terjadi yang over tarif ya, kenaikannya gitu. Apa contohnya biasanya yang pasti akan naik nih nanti yang harus dipersiapkan? Biasanya bus, pesawat, Oh iya, Nah, kalau itu. iya itu udah pasti. udah pasti. Nah, kalau BBM sudah ditekan sampai Juni, jadi nggak ada masalah lagi Kalau untuk tarif BBM. tol akan ada kenaikan atau Tarif tol penyesuaian diskon juga? justru. Oh, diskon. Diskon. Kenapa? tarif tol Diskon ya. tarif tol. Kenapa nggak gratis? Oh iya, soalnya ada di negara tertentu tuh Di yang di Malaysia luar tuh Wakanda, gratis. iya, Malaysia tuh Di gratis. Malaysia gratis Karena mereka loh. tolnya dikit, Me. Tapi Negara semua kecil. tapi semua tol kan kita tolnya juga cuma di Pulau Jawa doang, Tol Bro. kita panjang banget. Tol kita panjang. Iya, tapi kan di Pulau Jawa doang tolnya. Lah, siapa Di bilang? Sumatera. Sumatera juga ada, maksudnya Me. jalur iya. Itu namanya Anita Mae. Instagramnya @AnitaMae. Please. Tapi yang rame maksud gue, traffic paling rame itu di Sumatera Jawa. juga rame, Me. Ya rame. Paling Di Lombok gak ada tol ya? Di Lombok. Tuh, kasihan deh di Lombok gak ada tol di soalnya. Lombok cuma ada itu doang, Mandalika Circuit doang, nggak ada Oh tolnya. iya, tapi sepi. Tapi Tapi gitu berarti Oke, yang naik nih. tarif transportasi. Transportasi. transportasi Itu yang harus harus diwaspadai, ya. diwaspadai. Iya. Itu kenaikannya tuh kalau sekarang kira-kira akan berapa kali lipat tuh, Mas? Wah, kalau kenaikan sekitar 2 sampai 3 kali lipat lah. Udah itu jadi. Tapi dari Menteri Perhubungan udah wanti-wanti kemarin. Pokoknya jangan mainkan jangan melebihi tarif batas atas Kementerian Perhubungan. Tapi kenapa sih harus naik gitu harga ininya? Apa karena inflasi itu tadi? Karena permintaan banyak terus jadinya emang harus naik gitu. Kan harusnya kalau kita mau mudik kan dipermudah gitu ya sama pemerintah, ya nggak sih, Mas? Kenapa tuh? Mas Hansi jelaskan. Jadi kalau dalam hukum ekonominya kan ada di mana ada permintaan pasti ada usaha untuk mencukupi kan barang-barang itu kan, termasuk juga jasa transportasi. Nah, semakin banyak orang berlomba-lomba untuk pulang kampung, otomatis di sini kan dari perusahaan maskapai itu dia akan berusaha untuk mencukupi kan, bagaimana pesawat ini nggak boleh ada delay, nggak boleh ada kekurangan. Nah, disinilah biaya-biaya itu akan nambah dari dia, termasuk biaya aftur. Nah, kita di sini bahan bakar ya, aftur dan lain-lain lah. Nah, kita di sini dari pemerintah sudah mewanti-wanti untuk bahan bakar ditunda dulu kenaikan sampai Juni. Mudah-mudahan ini juga akan berlangsung untuk aftur juga ya. Kalau yang sekarang kan baru untuk BBM biasa tuh, Pertalite dan non subsidinya Pertamax dan kawan-kawan. Oh, non subsidi juga ditahan sampai Ditahan. Juni, jangan sampai ada yang kenaikan. Ya, Oh gitu. ditahan. Jadi Khusus yang ini ya, yang Pertamina tapi. Pertamina gitu. Kalau untuk yang lain ya itu Masih ditunda harga pasar ya. Begitu. Serius ya, Dok ya? Serius. When it comes Takut gue nanya. when it comes to inflation, we gotta talk seriously. Takut emang. gue nanya sama Mas.
Tapi ini juga yang jadi kekhawatiran atau pertanyaan dari masyarakat umum lah ya. Iya. Maksudnya setiap kali Lebaran ini kan pasti sudah diketahui bahwa harga-harga akan naik Pasti karena naik. demand tinggi gitu. Jadi pemerintah juga pasti setiap mau Lebaran atau setiap mau Ramadan itu udah antisipasi yang mau bikin operasi pasar lah, tekan harga sana sini, impor segala macam. Iya. Tapi masalah kenyataannya terus-terusan nih. ada Masih yang aja kayak inflasinya gitu. Iya. tetap Tinggi. kurang bisa ditekan atau bisa ditekan tapi tetap tinggi gitu. Kenapa Mas Hans? Apa benar bahwa ada spekulasi ada yang menahan supply dan segala macam? Kalau kita sini boleh belak-belakan kali ya, ngobrol terus ya. Jadi kalau di pasar itu ada yang namanya invisible hand. Invisible hand ini ya kalau bahasa sederhana itu ya para pelaku pasar sendiri. Kalau ada momen-momen tertentu, jadi mereka itu akan berusaha mencari yang dalam tanda petik namanya THR buat pegawai. Biar untungnya lebih gitu ya. Itu jadi Menteri Perdagangan sendiri sudah sampaikan bahwa ya sudahlah, ini kan namanya juga lagi momen ya, lagi momen. Jadi sama-sama kita bisa saling berbagi lah istilahnya, bahasa gitu, saling berbagi. Jadi emang ya jadi rahasia umum bahwa ada kenaikan harga dan nggak apa-apa naik sedikit supaya mereka ya Lebarannya juga dapat lebih gitu ya. Benar-benar. Nah, jadi kalau salah satunya yang ditekan nih harga beras dengan memasukkan beras impor, karena untuk kebutuhan lokal kita itu nggak bisa karena hujan terus-terusan kan banjir gagal panen, jadi dari impor lah dimasukkan itu untuk menekan harga begitu. Nah, Sekarang berapa sih harga beras tuh? katanya udah turun. Tadi Berapa BPS juga ngasih rilis bahwa ternyata harga beras tuh udah mulai turun ya. Iya. Kalau di retail itu 69.500 ya. Kalau untuk beras SPH, beras yang premium per 5 kilo. Oh, 5 kilo. Udah Kaget tahu. gue. Kok mahal banget gitu. Mahal banget. Perasaan gue beli kemarin gak segitu deh. Mana beras gue udah mau habis lagi nih gitu. Iya, per 5 kilo. Per 5 kilo, Oke, kantong 5 make kilo. sense lah Iya. kalau segitu. Kalau beras ini kan ada harga yang diatur sama pemerintah alias eceran tertingginya Iya, ada ET-nya ditetapin ada. gitu. Selama Lebaran ini berarti pada lewat dari HET semua tuh ya? Jadi kalau berasnya itu dia dari Bulog ya, SPHP, itu dia harus HET. Tapi kalau beras yang dari swasta, artinya mereka yang produksi sendiri terus pasarnya sendiri, itu diserahkan ke harga pasar, begitu. Karena memang pemerintah agak susah kalau untuk menahan harga mekanisme pasar ya, karena udah terbentuk sendiri di situ. Nah kalau Bulognya tapi bisa diatur. Bulog bisa diatur. Kalau Bulog mereka ada beras SPHP yang beras dari Bulog. Jadi itu bisa lebih stabil harganya ya. Ya paling nggak bisa neken lah. Jadi kalau mau cari yang agak murah, beras SPHP, beras Bulog. Kalau yang makannya agak pulen lagi, dia cari yang lain. Sesuai selera ya. Sesuai selera dan Jadi, sesuai kantong. Jadi harus kantong menyesuaikan selera atau selera menyesuaikan kantong. Oh iya nih? betul, Kantong menyesuaikan selera sih. Ya kalau mau selera disesuaikan, bekerjalah lebih giat. Aduh. Tapi kalau bicara soal harga-harga pangan atau harga bahan pokok di pas waktu Ramadan gini, apa yang paling lo takutkan untuk ini jangan sampai naik tinggi dong gitu? Apa biasanya? Cabe. Ya kalau cabai. Karena lo nggak bisa lepas dari namanya cabe. Enggak juga sih, bisa-bisa aja. Terus Cuman apa? memang yang paling signifikan sebenarnya kalau Telur. ngambil gue jadi contohnya sih kurang pas sebenarnya, karena gue sebenarnya nggak belanja setiap hari juga gitu. Oh, Tapi kalau nanya, instan. iya, tapi kalau Jangan nanya, kasih instan. enggak Males juga, masak. bukan beli. Beli yang udah jadi lah dong. Ih, Ngapain capek-capek mahal. masak? Aduh. Masak sendiri lebih murah nih, Iya, inflasi kadang- lagi naik tinggi. Makanya kadang-kadang tuh ya nyetok lah, biasanya meskipun nggak masak setiap hari, tapi biasanya tuh nyetok tuh sayuran apa Oh, cabai-cabai iya, itu kan iya, ada iya, tuh iya. cara-cara untuk menyetok makanan supaya nggak cepat layu gitu kan. Jadi kita bisa lumayan menghemat tuh Mas. Tapi kalau ditanya apa yang paling dikhawatirkan naik, ya bumbu-bumbu sih sebenarnya, ya kan. Cabai dan kawan-kawan Iya, ya. cabai dan kawan-kawan. Tapi kalau dari Itu data rilis esensial BPS hari banget. ini, apa sih Mas yang paling tinggi harganya naik dari inflasi yang di Kalau hari ini ya cabai termasuk itu. Iya kan. Cabai, terus pokoknya bumbu dapur, terus beras sedikit, gitu harga naik soalnya sedikit. ada sama ayam Sama juga ya. daging. Sapi, Daging ini ayam. biasanya daging sapi ini nanti ya jangan kaget aja kalau misalnya
Bisa Nanti di atas ya, 100.000. 180. Ya. Mendekati 200. 100.000 lama Oh banget tuh my kita nggak dengar kata 100.000 per kilo daging sapi. Sekarang normalnya 120. Oh dia Iya. selalu Mei Selalu. di atas 100. Kalau di atas 100.000 ya tiap 120 ya, tapi kalau momen lebaran begini bisa 180, mendekati 200. Oh my god. Ah. Thank God gue gak pernah masak daging Harga sapi di Lombok berapaan sih? Kan penghasil Produsen lo nggak pernah beli daging sapi di Lombok ya? Kan gue tinggalnya di Depok sekarang. Iya, tapi kan Anda Ntar gue born and tanya, raised. gue tanya bokap gue dulu ya, gue telepon Sambil tanyain deh. Tanya ya. Halo. Halo papa, gimana sapi kita di sana pak? Udah ada yang laku belum? Juragan sapi ternyata. Ini nih kartelnya nih yang nahan-nahan suplai sapi nih. Makanya harganya mahal. Kan penggiri kan opini publik ini kayak begini nih. Tapi kayak barusan kata papi saya di sana, Kenapa katanya? sapi kita tuh udah lumayan naik harganya. Dari harga yang biasanya ya 15-20 juta sekarang udah jadi 50 juta dong. Wow, banyak tuh THR bukan cuma buat karyawan, gue lihat-lihat sampai ke tetangga dikasih kayaknya THR. Sekampung itu dikasih. Nggak tahu sih jujur kalau harga sapinya di sana seberapa Oke. naik atau sekarang kira-kira pasarannya berapa. Tapi mungkin kita bisa googling kali itu. Tapi yang pasti memang Harga harga sapi ini tidak Harga terhindarkan daging. ya, karena Tidak. emang kita defisit supply-nya iya. untuk Jadi harga sapi. untuk menekan harga ini kembali lagi impor lagi. Kita akan masuk dari Australia. Udah masuk. Sudah masuk beberapa tahun. Udah masuk Iya, ya. Masuk. Oh apalagi jelang-jelang kurban ya nanti ya mas Oh, ya. itu biasa. Wah itu Oh itu lebih tinggi lagi Lebih demandnya tinggi ya. lagi nih. Lebih tinggi lagi. Tapi kalau misalnya lagi inflasi kayak gini, harga naik, ada nggak sih persiapan atau tips-tips khusus supaya orang-orang nggak terlalu terpengaruh gitu kondisi kantongnya dengan inflasi yang naik tinggi? Apakah memang harus hemat atau pilih-pilih di mana belanjanya atau seperti apa tips dan triknya? Jujur aja sih kalau masyarakat Indonesia kalau berdasarkan pengalaman yang sudah nggak terlalu ngaruh tuh yang namanya inflasi. Iya ya. Karena yang namanya lagi momen Lebaran, contohnya untuk kebutuhan tuh pasti akan dibeli. Itu udah pasti. Iya. Entah dia mau baju, itu Tanah Abang udah terbukti. Entah dia Betul. mau makanan, daging sapi, pasti dia beli. Meskipun mungkin porsinya yang dikurangin ya. Iya. Yang tadi dia mungkin beli 1,5 kilo, jadi mungkin cuma sekilo Bahkan aja pandemi gitu. pun nggak ngaruh ya. Ya, Ngaruh Itu udah lah. begitu. Jadi sebenarnya sih tinggal pinter-pinternya aja kita masyarakat ini untuk memilih mana yang sesuai dengan kantong. Betul. Ya selera boleh, tapi lihat kondisi kantong. Benar. Karena jangan sampai THR ini jor-joran hanya untuk pas di tanggal 10 dan Pas di tanggal momen 11 pas di aja. momen Lebaran. Ya. Ntar berikutnya udah langsung rata lagi sakunya kan, dompetnya Iya, kering kan. Nah begitu. Benar-benar. Dan itu juga yang pernah kita bahas, Dok, kreativitas kita dalam mengolah makanan pada saat Lebaran itu juga penting Oh iya, loh. Iya, Ya, benar. misalnya kita bikin opor ayam nih, kan biasanya isinya ayam nih, opor ayam. Mungkin antara daging ayam yang biasanya dipakai mungkin satu ekor ayam gitu misalnya untuk satu kuali misalnya. Mungkin bisa dipakai setengah ekor ayam, terus sisanya dicampur tahu, tempe gitu kan bisa juga kan bisa Mas juga ya. ada modifikasi kan. Modifikasi menu. Oh, nggak cuma otomotif Cuma doang yang otomotif. dimodifikasi ya, bahan masakan juga Iya bisa dong. ya. Jadi Tahu sumber tahu nggak ibu-ibu yang masak telur? Apa itu? Bu Siska dong yang Oh, masak. bukan, gue Kenapa, mau ngasih kenapa? tahu. Jadi ada yang masak telur nih. Ada telur 2, tapi itu untuk makan misalnya sekeluarga ada 6 atau 7 anggota keluarga. Dicampur tepung. Oh, Dicampur biar kelihatan tepung, banyak biar ya. kelihatan banyak dan tebal. Oh, gua kira- Dipotong-potong nggak? Dipotong. Dipotong. Nah, Oh. jadi udah dicampur tepung, Nice, dikocok, nice. habis itu digoreng seperti biasa, baru dipotong-potong. Gue kira dia akan mengambil telurnya lalu dia angkat ke atas, kemudian dia berdoa dan telurnya berlipat ganda. Enggak ya? Dan telurnya tiba-tiba tuing berjatuhan gitu. telur. Bukan Ngomong-ngomong gitu ya. tadi soal sapi, ternyata gue baru tahu ternyata sapi Kenapa? ada dijual online juga ya. Oh iya dong, Sapi. banyak kali. I mean dijual online-nya Iya. kayak gini gitu, kayak di we can buy this literally online. Misalnya Iya, kita just ada one di click Jakarta, away. terus dia ada di Surabaya gitu, misalnya kita beli, terus dianterin gitu. Ada nih. Selain Oh my sapi God. yang lebih aneh dari sapi pun ada. Kalau itu percaya. Cuman kayak sapi kan biasanya orang-orang pengen lihat kondisinya, karena kalau hewan ternak kan kita nggak tahu kondisi realnya saat itu seperti apa kan. Bisa jadi ini mungkin pada saat dia kelihatan lagi sehat, lagi apa gitu. Ini ngomong-ngomong sapi limosin 650 kg itu Wow. sekitar 40-an juta ke atas lah gitu. Per kilonya. Satu ekor. 1 ekor. 40 juta? 650 kilo. 650 Oh, kilo. 650 juta. 650 kilo. Oh, 600 kilo 42 juta. Iya. Murah. Dia
Gajinya Eda 1 bulan 1 M, makanya dibilangnya Itu ini adalah murah. bukti bahwa masyarakat Indonesia itu sangat kuat gaya belinya. Iya, apalagi ini berhubungan dengan culture keagamaan juga ya, kayak misalnya Tapi walaupun kurban daya belinya gitu. kuat, maksudnya dengan inflasi yang tinggi gitu, daya omongnya juga kuat masyarakat Indonesia tuh. Jadi kalau memang ada yang naik sedikit, itu pasti ibu-ibu pasti langsung nyerocos, walaupun tetap bisa beli ya. Bisa ya. Ih, jangan omon-omon deh. Begitu. Oh gitu. Dimainin dong gecrekannya. Cekrek kayak gitu seru. dong, biar seru. Nah, Tapi ini jelang lebaran. Ini kan sebentar lagi nih lebaran nih, berapa hari lagi sih lebaran? 10 hari lagi seminggu ya. lagi 10 lah, hari lagi ya lah. 10 hari Nah, lagi lah. Ini harga berarti akan naik terus menjelang lebaran atau dia ini ada titik puncaknya nanti di mana, Mas? Biasanya titik puncaknya itu ya pas di 1 hari menjelang lebaran biasanya. Oh, Oke. harganya satu tuh hari nanti akan naik. paling tinggi Paling banget Waktu tinggi. gitu ya. seluruh masyarakat Indonesia berlomba-lomba untuk masak opor ya. Iya, pokoknya itulah mau opor, semur, ketupat dan lain-lain lah, termasuk bumbu-bumbunya. Nanti dia akan pelan-pelan turun tuh, mulai minggu ketiga tuh turun lagi pelan-pelan, nggak langsung drastis ya kalau Iya, turun iya, ya. iya. Minggu ketiga apa nih? Minggu ketiga After. April Oh, setelah oke. lebaran. Setelah Ah, lebaran. tapi Setelah jangan lebaran. berharap misalnya turun langsung Signifikan signifikan banget. langsung kembali ke semula, enggak. Kayak daging sapi itu biasanya dari 170 misal, dia akan turun kembali ke harga normal 120, nanti biasanya bisa di akhir bulan atau awal bulan depan begitu. Gitu. Jadi pelan-pelan lah gitu. Oh, berarti ini buat yang kalau di Lombok nih Mas, ada tradisi 1 minggu setelah lebaran tuh ada perang ketupat namanya. Jadi itu ada event lagi tuh. Jadi kan biasanya habis tanggal 1 Syawal itu akan ada puasa lagi kan, Iya. 1 minggu. Nah, setelah 1 minggu mereka lebaran lagi di Lombok tuh. Oh, ada gitu. Namanya Lebaran. acaranya lebaran ketupat. Ketupat. Jadi tuh kayak ada perang ketupat. Jadi ada perang ketupat tuh gimana maksudnya, jadi lempar-lemparan? iya Lempar lempar-lemparan ketupat. ketupat, tapi biasa isinya nggak ketupat sih. Uang. Nggak Mau dong juga. gua kalau mau Berhasil, berhasil. seminggu setelah lebaran gua mau banget kalau mau Iya, itu dilempar ada uang ada pakai tradisi ketupat. lebaran ketupat. Berarti nanti itu pesta besarnya justru di situ tuh. Berarti gitu. nanti harga udah lumayan turun ya itu ya Mas ya. Ya mudah-mudahan Seminggu sih. ya. Tapi kalau Asik kita ambil contoh Lombok ya kan dia kan sebagai penghasil sapi, ambil contoh daging Betul. sapi ya. Jadi nggak terlalu terpengaruh lah. Sebenarnya yang inflasi besar itu di Pulau Jawa. Begitu. Karena orangnya banyak Orang banget. banyak. Nah kan tadi gue bilang pasti kan kalau mudik tuh trafficnya di Jawa paling Ya, banyak. oke. Tapi saya tidak terima kalau dibilang di Sumatera trafiknya nggak ada. Ada siapa yang bilang nggak ada Tapi tuh? paling banyak di Nggak Jawa. usah melintir kata-kata lu ya. Sekalian info nih ya buat Detikers, ini kita lihat langsung dari Info Pangan Jakarta per hari ini harganya itu yang pada naik harganya itu kayak cabai merah keriting itu udah 53.000 per kilonya. Cabai merah besar 67.000 per kilo, Cabai cabai rawit merah. hijau. Ini cabai-cabean semua ya. Cabai-cabean, Emang ya. kalau lagi mau dekat lebaran gini udah dapat THR lagi, cabai-cabean emang naik harganya. Ayam mahal banget 42.000. Ya Iya, ampun, Pak, biasanya ayam. beli seekor tuh cuma Daging sapi daging. daging sapi berapa? Daging sapi nggak ada cuy di sini iya. harganya. Iya, ada. Kita lihat di sini. Daging sapi itu 100 untuk khas ya, paha Nah, belakang paha belakang. 144.000. Sementara daging sapi murni buat semur tuh 139.000. Daging kambing 147.000 per kilo. Ya belum menyentuh 150. Belum ada yang sampai 200.000 ya, Iya, 200.000 belum. udah kemahalan banget sih. Iya. Tapi kalau misalnya kita belanja sekarang nih buat lebaran kelamaan sih Do, pasti belanjanya Kan ada deket-deket gitu ya Mas deket, ya. iya. Storage tapi. Iya kan nggak semua orang Oh iya, punya. benar sih. makanya kata Mas Hans tadi biasanya puncaknya adalah di H-1 H-1. sebelum lebaran ya. Iya. Orang berlomba. Kalau H-1 sih biasanya udah pada rame, udah pada banyak yang masak ya Banyak, Mas ya iya. gitu. Nah itu tuh yang tadi di awal juga aku omongin sama Edo, kalau kita mau pergi mudik nih biasanya kan selalu bawa oleh-oleh apalah segala macam gitu dari tempat kita merantau ini ceritanya. Jadi yang mengkhawatirkan ketika kita mau beli apa-apa tuh buat oleh-oleh ya harga-harga ternyata mahal banget gitu kan terkait dengan inflasi ini. Jadi harus dipertimbangkan juga, jangan sampai setelah lebaran malah jadi ya boncos Tapi gue udah gitu dapat kan. THR-nya dipakai. Iya. Iya, kan THR harus digunakan secara bijak. Kalau Bijak, kata Mbak iya. Sheryl kan kalau bisa investasi dulu. Iya Nggak ada, nggak sih? nggak ada. Mbak Sheryl nggak bilang investasi dulu. Mbak Yang Sheryl namanya- bilang, Enggak, dia nggak bilang dulu. dia bilang THR itu kalau bisa. Oke, agak lain ya masabnya Mbak Sheryl ya. Iya. THR itu namanya tunjangan hari Hari raya, raya. dipakainya buat berhari Iya. raya. Jadi buat hari raya, mendukung hari Ya siapa raya. tahu ada ya Mas yang Siapa tahu ada orang kepikiran yang- buat, Ya, adalah udah, hari rayanya boleh bagi lah, sedikit, berapa boleh lah. dikit Ya, lah jadi boleh dibagi lah. rata, Tapi rata-rata kalau udah berkeluarga mah
habis tuh udah pasti numpang lewat Numpang ya lewat, kan seperti iya. yang tadi Iya. Kayak kita- Mas Hans nih, karena dia udah berkeluarga, jadi habis biasanya numpang lewat ya THR ya. Iya, keluarga-keluargaan. Padahal THR-nya banyak banget, tapi numpang lewat tuh gak katanya. Dia aja THR-nya numpang lewat, apalagi kita ya, Mei ya? kita Oh, kita lu aja kali dong. ya udah deh. Nyebelin. Makasih deh buat Mas Hans yang sudah mampir ke Detik Ya Allah Sore. udah diusir Mas Hans Udah gitu aja. diusir. Wah, parah nih Sebentar Edo. doang. Bulan dan Parah oh mau nih. lagi? Oke. Parah nih Edo Mas nih. Hans mungkin ada kata-kata bijak hari ini yang mau disampaikan Aku ke bilang Detikers. kata-kata terakhir, jangan dong. Kata-kata bijak terkait. Kata-kata hari ini Iya. supaya kita bisa Silakan melewati Sampaikan inflasi. langsung ke kamera sebelah sana. Melewati inflasi dengan Close up, guys. aman. Silakan. Ya, silakan Mas Hans. THR boleh banyak, tapi gunakanlah dengan bijak. Terima kasih. Kecerekannya Mas. Yeay. THR boleh banyak, Tapi tapi gunakanlah. bijaklah menjadi manusia menggunakan THR itu. Yang penting numpang lewat aja. Ya, udah numpang lewat aja udah alhamdulillah bisa investasi apalagi. Luar biasa deh Emang pokoknya. ada investasi tuh. Ada. lah kita ya. Ada. Investasi kita ke perut. Bisa diukur nanti dari besar perutnya ya. Iya, iya, Ukuran perutnya. perutnya nanti bisa dicek. Oke, thank you so much Mas Hans sudah mampir ke sini. Sama-sama, terima kasih. Jangan kapok bilang Mei. Kamu dong yang Oh iya, ngomong. jangan kapok Iya, Mas iya. Hans datang ke Detik Sore Iya, ya iya. kita Kok kayak siap nggak kenal Senin gitu sampai sih? Jumat kan kita Iya. cerita ceritanya biar tidak ada konflik of interest di sini ya. Oh iya, kita tuh punya tagline. Jadi Iya. kalau udah kita bilang Detik Sore, Iya. semuanya terus ikutan bilang kita nyambung dengan kata-kata Nggak nggak cuma hore-hore. hore-hore sambil pakai Kecerekan. gaya, sambil pakai gaya. Gitu. Terserah tapi gayanya mau gimana. Kayak misalnya Mei contohin. Jangan kemana-mana Detikers, kita akan kembali lagi selain satu ini tetap di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Tuh gitu gayanya Mei. Kalau gaya gue biasanya nggak cuma hore-hore gitu Nggak biasanya. ikut-ikutan itu mana ada orang gue gini-gini Iya, lo begini-begini. Nggak gitu dong. Oh gini-gini gue biasanya. Ya Nggak udah, cuma serah deh. hore-hore. Nah nanti Iya, oke. Mas Hans bisa pakai gaya sendiri ya. Sama Udah kecerekannya boleh juga. Oke. 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 Oke Detikers, don't go anywhere. We'll be right back. Tetap bersama kami di sini di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Ke dokter periksa amandel. Cakep. Yuk kita ketemu Brigadir Ade. Yang Kok nggak nyambung ya ya? nggak tahu ini yang bikin siapa, bukan gue yang bikin soalnya. Soalnya bikinnya itu tahu bulat alias dadakan. Nggak apa-apa deh. Ya Nanti udah, kita nggak apa-apa. pantunnya abis Brigadir Ade ketemuan aja. Kita mau ketemuan lagi nih sama Brigadir Ade. Yoi, seperti biasa karena ini udah jelang-jelang jam 5, jam-jam pulang kantor. Ini harus dipantau nih bagaimana keadaan lalu lintas supaya Detikers juga bisa tahu nih Ya. jalanan yang kalian akan lewatin itu trafficnya seperti apa. Coba kita sapa dulu Brigadir Ade. Hello, Brigadir Ade. Halo. Halo. Oke, kembali lagi nih sama kita Brigadir Ade. Boleh dilaporkan kepada kita di sini saat ini sedang berada di mana? Sedang apa? Sama siapa? Di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan sama tim. Sedang apa? Sedang melaporkan ya kondisi jalan. Ini apa namanya? Protektif ceritanya. Oke. Kenapa? Iya, Kenapa oke. ya? Brigadir Ade, ini kan udah mau makin jelang dekat Lebaran. Iya. Biasanya Brigadir Ade ada ritual gitu nggak Lebaran? Apakah nyekar atau apa? Atau biasanya ritualnya apa bersama keluarga Brigadir Ade menjelang Lebaran gitu? Ritualnya ya pastinya sebelum berangkat jalur mudik Lebaran ataupun operasi ketupat ya pastinya buka bersama sih karena kan kita bakal lama sekitar 2 mingguan di luar kota. Oh iya bener. Oh, Buka berarti- bersama bareng keluarga ya, Mm-mm. karena akan meninggalkan keluarga nanti pas Lebarannya. Betul. Waduh. Sungguh. Bahkan kabarnya nanti kita sudah mulai berangkat per tanggal 4. Oh minggu ini udah berangkat berarti ke jalur mudiknya. Iya, betul. Brigadir Ade ditugasin kemana kalau boleh tahu? Udah dapat penugasan belum? Masih rahasia kantornya, masih belum dapat info, nanti diinfoin. Ini Oke. kayaknya Edo mau nyetop Brigadir Ade gitu. Mau dikasih pantun Brigadir Ade. Dicari sama Edo. Ya udah deh Brigadir Ade selamat bertugas ya. Tapi sebelum bertugas berangkat menuju ke arus mudik,
laporin dulu dong ke kita nih sekarang seperti apa kondisi jalanan tempat Brigadir Ade berada. Di Kuningan ya. Silakan Brigadir Ade. Baik, terima kasih Edo dan juga Mae. Selamat sore Detiker. Saat ini saya bergeser sedikit dari kawasan yang pertama, yakni di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, di mana kondisi arus lalu lintasnya pada sore hari ini dapat kita lihat bersama, yakni terutama dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Warung Buncit. Arus lalu lintasnya terpantau kondusif. Maksud kami terpantau sudah mulai adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, terutama yang akan menuju ke arah Warung Buncit. Dan kemudian juga peningkatan volume kendaraan ini selain bertepatan dengan jam pulang perkantoran, juga dikarenakan kendaraan yang akan menuju ke arah Warung Buncit ataupun Mampang, jalurnya terpantau terjadi penyempitan yang semula dapat dilalui dengan 3 mobil berjejer, saat ini dapat dilalui hanya kurang lebih 1 atau 2 kendaraan. Dan meskipun begitu, kami menghimbau bagi pengendara untuk tetap bersabar bagi kendaraan menuju ke arah Warung Buncit ataupun Mampang. Dan kemudian selanjutnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi, dari jalur arteri arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar, dan juga bagi kendaraan yang akan menuju ke arah Semanggi melalui jalur arteri harap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda, mengingat banyaknya kendaraan bus yang melintas di area tersebut. Kemudian dari arah Rasuna Said yang akan menuju ke arah Warung Buncit tidak dapat langsung lurus. Anda harus memutarkan balik kendaraan Anda di simpang Pancoran. Kami menghimbau bagi pengendara untuk mematuhi aturan yang berlaku dan tidak melanggar aturan, mengingat juga di kawasan ini sudah ada petugas kami yang bersiaga untuk memperlancar arus lalu lintasnya. Dan kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pancoran, arus lalu lintasnya terpantau lancar dan peningkatan volume kendaraan terjadi, terutama kendaraan yang menuju ke arah Mampang ataupun Warung Buncit. Kami menghimbau bagi pengendara untuk tetap bersabar, patuhi aturan yang berlaku, patuhi arahan petugas kami yang berada di lapangan, dan tentunya tidak menggunakan ponsel saat berkendara. Dan berdasarkan pasal 291 ayat 1 menjelaskan, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak menggunakan helm berstandar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 8 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Maka dari itu kami menghimbau bagi pengendara untuk menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS center di 9119. Sobat Negara, silakan keselamatan kemanusiaan Indonesia Today dan pesawat presisi. Demikian Brigadir Ade Sita melaporkan, selanjutnya kembali kepada Ido dan di studio. Angkap laron sambil makan onde-onde. Cakep. Syukron Brigadir Ade. Terima kasih. Syukron. Kamsahamnida. Selamat bertugas kembali. Dah. Semangat Brigadir ya. Ade. See you tomorrow. Bye-bye. Apa tuh? Jadi pengen ini ya, menafkahi ya? Harusnya terlalu diungkapkan lah di waktu on air ini ya. Kamu suka mengungkapkan masalah pribadi di on air. Langsung sapa Bali ya. Aduh, baru disapa yang lain. Kita by the way hari ini Apa? bajunya matching ya? Everyday deh. Enggak, justru gak matching. Harusnya kamu kasih tahu kalau kamu merah pakai dan ini. marun dan hitam itu matching. Oh iya, matching ya. Iya sih. Hitam itu kan netral ya, bisa masuk kemana aja. Nah, yang gitu sama ya. kita mau ngobrol ini matching juga gak kira-kira bajunya? Penasaran sih gue. Siapa kalau matching berarti ada dukungan dari semesta. Oke. Ini Kita- ya, mestakung ya. Mestakung, semesta mendukung. Yes. Kita Oke. akan sapa. Siapa ini kita akan Biasanya menyapa? kalau misalnya ke Bali kita selalu sama Beli Gangsar ya.
Iya, karena ini beda cerita nih. Bukan, Kenapa? kita tidak akan membahas isu-isu yang ada di Bali, tapi kita akan membahas bagaimana pantauan arus mudik di Bandara Ngurah Rai Bali special gitu. report. Yes, ini akan kita siarkan setiap hari, pokoknya sampai Lebaran nanti kita akan kasih live report untuk Detiker Yeah. semuanya yang mau pulang ke Bali khususnya tentunya ya, dan juga bagaimana nih arus liburan. Jadi kalau libur itu kan gak cuman yang mau Lebaran aja mudik ke sana, tapi juga pastinya yang mau jalan-jalan mau main juga Masih kita ada juga. akan pantau di Banyak sana juga. ya. Oke, kita akan langsung menyapa rekan kita di Bali, ada Bli Adis. Beli Adistaya Syawitra yang akan ngelaporin langsung dari Bandara Ngurah Rai. Ngurah Rai. Ngurah Rai. Halo, Ido dan Rayma Mai. Reynaldi. Halo Beli Adis. Yes. Halo, Ido. Halo. Kabar baik. Sore. Gimana Bali hari ini? Mendung ya? Apa jadi Sunda? Betul sekali, memang pada hari ini memang cuaca di Bali ini tadi pagi sempat hujan begitu. Dan di siang hari kemudian sempat kembali panas, dan sekarang seperti lihat di belakang ini Mendung lagi. awan cukup cukup tebal lah ya untuk di sekitar Bandara Igusti Ngurah Rai ini, Edo dan Mai. Kalau di Bali itu kalau lagi hujan di arah area bandara mau keluar bandara dan masuk bandara itu juga macet nggak sih, Bli? Karena kan itu jalannya nggak luas, nggak lebar-lebar amat ya di situ. Kalau trafiknya lagi penuh terus hujan gitu, itu ngaruh nggak sih kayak di Jakarta? Kalau memang di Bali sendiri untuk seperti biasa ataupun juga saya melewati di jam-jam macet ataupun di cuaca yang tidak baik gitu ya. Tapi kalau di cuaca mungkin tidak terlalu berpengaruh, tapi untuk di jam-jam tertentu seperti hal lainnya seperti di Jakarta juga ataupun di kota-kota besar lainnya, di sekitar bandara ini akan macet begitu kurang lebih. Oh, oke. Jadi kalau cuaca sih terlalu pengaruh gitu sih. Tidak terlalu berpengaruh ya. Beli Adis, ini kan adalah minggu terakhir sebelum akhirnya kita libur cukup panjang gitu, masuk ke cuti bersama dan juga ya libur lebaran begitu. Kalau di Bandara Ngurah Rai sendiri sudah terlihat ada kenaikan trafik penumpang kah di minggu terakhir ini menuju ke libur panjang? Baik Edo dan Mai, ini saya sekarang berada tepat di pintu kedatangan domestik Bandara Igusti Ngurah Rai. Iya betul sekali, dan belakang saya ini ikoniknya sign dari Welcome to Bali begitu. Nah untuk laporannya per hari ini, hasil reportase saya dan juga hasil pengamatan dan juga beberapa data yang saya dapat, memang untuk di H-9 ataupun di tanggal 1 April 2024 ini Bandara Igusti Ngurah Rai Badung Bali ini memang relatif landai ataupun juga tidak ada kenaikan ataupun penurunan jumlah penumpang yang baik kedatangan ataupun keberangkatan keluar Bali begitu. Nah, untuk data yang saya peroleh per hari ini yaitu dari 24 Maret sampai 31 Maret, karena memang di Bandara Igusti Ngurah Rai sendiri mencatat laporan itu per jam 12 malam, sehingga untuk yang hari ini masih ikut laporan hari yang kemarin begitu, yaitu jumlah penerbangan yang menuju Bali ini sejumlah 1.405 penerbangan, yaitu rata-rata 200 per hari, dan untuk yang keluar ke Bali itu ada 1.398 penerbangan dengan ya kurang lebih juga sama, rata-rata penerbangannya 200 per hari, yang didominasi oleh penerbangan ataupun penerbangan internasional gitu. Jadi yang mendominasi di sini itu penerbangan internasional, baik kedatangan dan juga keberangkatan ke luar Bali. Sedangkan untuk penumpangnya yang tercatat yang meninggalkan Bali sendiri ini ada 212.899 orang, tetap masih sama didominasi dengan internasional. Rata-rata itu 30.414 per harinya. Dan untuk yang masuk ke Bali per hari ini tercatat ada 218.930 yang rata-ratanya 31.275 per harinya. Jadi baik kedatangan ataupun juga keberangkatan itu tidak ada lonjakan yang signifikan ataupun penurunan yang signifikan. Bahkan saya tadi memantau dari pukul 15.00 WITA dan sekarang ini pukul 18.00 WITA ini bandara ini relatif landai, bahkan tidak ada penumpukan, bahkan juga smooth lah aliran orang keluar, tidak ada antrian begitu kurang lebihnya, Edo dan Mai.
Oke, nah ini kan Idul Fitri atau mudik Idul Fitri ini diperkirakan mencapai puncaknya atau puncak arus mudik itu di tanggal 8, antara tanggal 4 sampai tanggal 8 ya Do ya. Nah di tanggal-tanggal segitu tuh kira-kira nanti akan ada pelayanan ekstra nggak nih dari AP1 untuk menyambut Lebaran di tahun ini? Baik, Mai dan Edo, untuk prediksi dari pihak Bandara AP1 ini memang memprediksi arus puncak arus keberangkatan itu di H-3 atau di tanggal 7 April 2024, dan untuk puncak arus baliknya itu di tanggal 14 April ataupun H+4 hari H Idul Fitri. Nah, untuk menyambut ataupun mempersiapkan Lebaran itu, dari pihak bandara sendiri memang sudah menyiapkan program, yaitu membuka namanya posko terpadu angkutan udara, yaitu di tanggal 3 sampai 18 April 2024. Tentunya ini nanti akan melibatkan seluruh stakeholder di lingkungan bandara seperti Airnav, kemudian juga TNI AU, Basarnas, kemudian kantor kesehatan pelayanan ataupun kantor kesehatan pelabuhan atau KKP dan lainnya. Jadi nantinya di posko terpadu ini akan menjadi sentral begitu ya pelayanannya. Ada Airnav yang menyediakan laporan-laporan udara begitu, cuaca dan sebagainya, dan kemudian ada juga dari kantor kesehatan pelabuhan KKP itu nantinya akan menyediakan ambulan gitu. Jadi ada pelayanan kesehatan bagi kondisi-kondisi yang urgent begitu. Dan juga TNI AU Basarnas juga dilibatkan itu tentunya untuk mengantisipasi hal-hal yang bersifat emergensi. Dan untuk langkah-langkah lainnya untuk antisipasi lonjakan yang diprediksi tanggal 7 dan arus baliknya tanggal 14, itu pihak bandara atau AP1 nantinya akan mengadakan atau menambah extra flight, yaitu sebanyak 36 extra flight. Dan tentunya ini nanti akan dipantau perkembangannya dari hari ke hari menuju hari H. Apabila memang ada terpantau pelonjakan, mungkin akan ada tambahan-tambahan extra flight lainnya. Begitu, Edo dan Mike. Beli Adis, kalau lihat secara historis begitu, data atau traffic penumpang ketika dibandingkan antara libur Lebaran dengan libur akhir tahun, yang lebih ramai itu kalau di Bandara Ngurah Rai yang mana ya, Bli? Oke, kalau memang pantauan saya pernah beberapa ikut di live ataupun reportase di lapangan ketika tahun baru yang kemarin dan juga Lebaran kemarin gitu, memang paling terasa itu saat tahun baru gitu. Jadi kalau yang ikut Lebaran ini mungkin memang akan ada lonjakan ataupun peningkatan gitu, begitu ya, tapi mungkin tidak terlalu signifikan ketimbang tahun baru, karena tentunya tahun baru itu akan berdempetan dengan Natal begitu, sehingga libur itu akan terasa sangat panjang gitu. Oh, berarti lonjakan traffic lebih ramai di akhir tahun biasanya ya. Tapi biasanya juga tadi nanya ke Bli Adis, pengen nanya, kan tadi disebutkan bahwa dominasi traffic keluar dan juga masuk ke Bali saat ini didominasinya sama penerbangan internasional gitu. Nah, ini ada hubungannya nggak, Bli Adis, sama tiket pesawat domestik yang katanya mahal banget, bahkan nih menjelang Lebaran kayak gini harganya naiknya gila-gilaan gitu. Betul. Termasukkah ke Bali dampaknya seperti itu, atau ada mungkin ada respons dari AP2 atau mungkin dari pantauan Bli Adis di lapangan seperti apa sama para pengunjung dari Bandara Ngurah Rai? Oke, itu dan Mai, memang kalau untuk efek dari seperti yang mungkin ramai di media sosial, tiket yang begitu mahal, memang saya memang belum menemukan ataupun menanyakan langsung ke pihak bandara apakah ada efeknya dari kejadian itu. Tapi memang kenaikan ataupun harga tiket yang melonjak itu memang terjadi dari tahun ke tahun begitu, menyambut ataupun berdekatan dengan hari raya agama tertentu. Jadi memang data saya memang belum saya peroleh, tapi kalau saya lihat di lapangan memang datang ke Bali akan tetap datang ke Bali sih, walaupun tiket itu relatif tinggi ataupun itu mungkin ada langkah-langkah antisipasi dari calon wisatawan itu yang datang, mungkin mereka mencarinya jauh-jauh hari gitu. Jadi tidak terlalu beribas mungkin kalau pandangan saya, menurut saya gitu. Udah damai.
Atau bisa jadi juga karena kan kalau penerbangan internasional atau kedatangan internasional yang banyak di sana bisa jadi juga nih karena kan di Bali mayoritas tuh bukan muslim kan ya Mas ya. Jadi mungkin kegiatan mudik ini nggak terlalu kelihatan berasa gitu karena kan lebih ke tujuan wisata. Jadi nggak heran tuh kalau ramenya itu pada saat libur tahun baru bukan libur lebaran. Iya nggak Mas? Betul. Di Bali ini ketika lebaran ini tidak terlalu ramai bahkan ya. tidak terasa ya. Tidak terasa dan seperti biasa aktivitasnya warga Bali ataupun wisatawan tetap aktivitas ataupun tidak seperti biasa begitu. Baik. Siap, Beli Adis. Nanti kita nantikan laporan-laporan selanjutnya dari Detik Bali, termasuk untuk pantauan arus mudik. Kita lihat juga ya pergerakannya seperti apa. Termasuk tadi titipan dari kita. Apakah ada pengaruh dengan harga tiket pesawat yang mahal, walaupun memang orang yang berkunjung ke Bali itu didominasi sama turis asing begitu. Alright, terima kasih banyak Beli Adis. Matur suksma Beli Adis. Matur suksma. Salam buat seluruh teman-teman Detik Bali ya. Ya, dan selamat bertugas kembali. Ya. Jadi belum terlalu rame ya Mei kalau di bandara tuh. Oke, itu memang salah satu hal yang jadi keluarga papaku ada yang tinggal di Bali juga kan. Jadi salah satu hal yang bikin kita itu tiap lebaran mau mudik ke Bali itu rasanya kok kayak nggak mudik gitu. Jadi keluarga karena nggak berasa vibes-nya tuh kayak nggak berasa kecuali pada saat memang lagi libur panjang atau mungkin pada saat hari raya Hindu, umat Hindu gitu, malah berasanya di situ. Jadi kayak nggak ada momen spesial justru di sana ketika ya mungkin kayak di kampung-kampung muslimnya gitu ya ada sih mungkin ya seperti biasa lah, mungkin ada ya pawai beduk dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau secara yang tadi Beli Adis bilang tuh di trafficnya mungkin nggak terlalu berasa, nggak terlalu kelihatan. Tapi mungkin ini adalah sesuatu yang menarik justru buat orang-orang yang pengen tetap merasakan kesepian di tengah keramaian gitu. Karena kan pas lagi lebaran gitu pasti rame banget orang kan kumpul sama keluarga, teman, kerabat. Tapi gitu. dia tetap ngerasa sepi gitu. Tapi dia kalau masih tetap pengen kesepian, maksudnya masih gimana tetap merasa. Gimana sih orang pengen kesepian? Oh ada orang pengen sunyi gitu, pengen kontemplasi gitu. Kan ada orang-orang yang nggak pengen berada dalam keramaian, gitu. Ya introvert. Tapi kalau mungkin momen bagus lebaran, kalau ke lebaran. Kalau lebaran ke Bali pas lagi lebaran. Apa sih Lebaran tuh momennya kumpul-kumpul keluarga. Justru itu kumpul-kumpul keluarga itu. Tapi bisa jadi ada yang merasa kayak gitu karena takut ditanyain. Kapan gitu. Ada. Nggak bisa ya aku kayak gini. Aku pengen sendiri. Nggak bisa tante. Maaf banget. Aku harus menyepi, aku mau melukat dulu. Pergi melukat sendiri. Mau kontemplasi dulu. Oke, anyway, itu dia tadi laporan dari Bali. Mungkin Detikers ada yang lagi di daerah-daerah lain yang mungkin mau kasih bocoran ke kita nih. Oh, traffic arus mudik di daerahku udah mulai rame nih, Kak Mai, Kak Edo gitu. Boleh dong. Kita dong di kolom chat. Kita dong. Senggol bos di kolom chat kita bacain nanti kamu dari mana. Ini kita belum pernah ngecek lagi ya chat live chat kita ya. Bahkan roti sobek yang kemarin kita request belum ada yang ngirim. Itu mah lo kesempatan biar dikirimin roti sobek. Udah banyak tahu yang jual sekarang. Iya. Ya kan? Habis dari Bali kita ke atas sedikit, kita ke Sulawesi Selatan. Oke, kita ke Sulawesi Selatan. Ini terkait itu ada banjir bandang ternyata di Palopo. Ini gue nggak senang sih. Palopo itu bukan di Sulawesi Tengah ya? Bentar, gue mau curhat dulu. Oke. Setiap kita ketemu sama Detik Sulsel, gue nggak enak perasaan gue. Selalu ada. Karena biasanya beritanya ya, adalah berita yang mengandung tendensi kesedihan gitu. Nah yang sekarang ini banjir lagi ya. Setelah kemarin ada gerakan dari KKB yang dilaporkan sama Detik Sulsel, sekarang banjir. Betul. Beritanya yang pengen kita update. Aduh, banjir bandang lagi ya Mei. Banjir bandang, betul sekali. Ini kita akan menyapa, kita akan ngobrol-ngobrol sama Korlip dari Detik Sulsel, Mas Hermawan Mapiwali. Yes. Biasa ngobrol sama kita. Apakah sudah bergabung bersama kita? Selamat sore Mas Hermawan. Halo, selamat sore. Halo. Ketemu lagi, jumpa lagi. Teng. Ketemu lagi. Tapi tiap ketemu tuh kayaknya bawaannya tuh kayak agak pressure gitu ya Mas ya, karena memberitakan hal-hal yang kurang enak gitu sebenarnya. Tapi ini harus kita beritakan kepada Detikers semuanya, karena siapa tahu aja ini update informasinya berguna gitu ya. Mungkin ada keluarganya yang ada di Palopo begitu kan, pengen tahu situasi di sana seperti apa. Jadi ini banjir bandang ini benar karena adanya pembalakan liar. Pembalakan liar. Iya. Bener.
Ya itu dugaan sementara dari Itu pemerintah kota spekulasi. setempat. Oke. Ya benar. Jadi kronologinya seperti apa, Mas? Mungkin bisa diceritakan sedikit sama kita dulu. Iya sih, kalau di tim redaksi juga yang lagi piket waktu itu juga kaget ya karena kejadiannya itu Kamis malam tanggal 28 Maret kemarin itu intensitas hujan di wilayah sana memang itu agak Tinggi. panjang gitu ya, Iya. tinggi. Kemudian masuk ke Jumat dini hari 29 itu tiba-tiba Sungai Latupa yang ada di sekitar permukiman penduduk di sana itu meluap dan terjadilah banjir bandang gitu. Itu Kurang lebih seperti itu. kondisi teman-teman di sana itu dalam keadaan seperti apa, Mas? Nah itu dia, kami perhatian kayak gini karena kondisinya kan masyarakat masuk Jumat dini hari itu kan udah bersiap-siap makan sahur apa segala macam. Iya. Ya orang lagi beribadah lah untuk persiapan ibadah puasa makan sahur, tiba-tiba ada peristiwa seperti itu. Ya masyarakat mau tidak mau pasrah aja gitu karena kondisinya memang gak diduga kan karena dia sifatnya banjir bandang datang tiba-tiba, kemudian juga ketinggian air juga cukup tinggi gitu. Jadi mereka bertahan di rumah gitu. Ketinggian air 1 sampai 1,5 meter tuh. Lumayan sih. Oh, jadi mereka begitu banjir terjadi, mereka nggak ada Lantas meninggalkan evakuasi rumah. gitu, langsung tetap aja di situ. Apa karena udah pernah terjadi sebelumnya, jadi lebih tenang gitu masyarakatnya? Kalau dibilang udah terjadi sebelumnya, memang ini cukup rutin, hampir setiap tahun kejadian nih. Jadi hampir setiap tahun ini sungai meluap dan pasti air membanjiri permukiman di sekitar sungai dan laporan tim redaksi itu juga cukup padat sih karena di sana itu ada 4 kecamatan atau 21 kelurahan yang terdampak banjir. Oke, 4 kecamatan ini saat ini kondisinya apakah sudah surut semua atau masih ada yang tergenang, Mas? Per Sabtu kemarin udah surut sih, Oke. Mas Edo. Udah Soalnya surut, ada kabar kita dapat bahwa masih kesulitan soal air bersih ya, Mas ya? Nah itu dia, jadi bukan dengan banjir itu surut kemudian segala persoalan jadi selesai dengan sendirinya, enggak. Justru ada masalah-masalah baru gitu. Karena begitu banjir bandang kemarin terjadi, instalasi PDAM sejumlah instalasi PDAM di sana itu rusak apa segala macam, akhirnya berdampak ke penyediaan air tidak ada bersih. persediaan air bersih untuk masyarakat di sana. Sampai Belum saat ini lagi juga masih terdampak tuh? Iya, sampai saat ini Oke. laporan terbaru dari siang hari tadi dengan reporter kita di sana kondisinya masih sama. Kemudian juga rumah-rumah ibadah apa segala macam itu juga ada, catatan kami ada 2 masjid di permukiman itu, kemudian ada 1 sekolah yang belum bisa normal kembali. Jadi umat di sana yang mayoritas Muslim yang harusnya khusyuk menjalankan ibadah puasa dan rangkaiannya itu harus terganggu karena banjir. Oke, Mas, ini air bersih ini kan ya air tuh sumber kehidupan gitu ya. Ketika air bersih itu sulit gitu sumbernya, bagaimana saat ini masyarakat di Palopo untuk bisa mendapatkan sumber air bersih, Mas? Kalau diskusi tim kami tadi, Mas Edo dan Mai, mereka sementara darurat gitu sifatnya, ngambil air beli sih, pakai beli air galon gitu. Oh, beli. Oh, itu untuk air galon itu untuk mandi, untuk minum, konsumsi, cuci-cuci gitu tapi pasti juga? terbatas kan. Iya benar-benar. Tapi terbatas kan. Nah, ini sebenarnya ada dibangun atau dibuat shelter pengungsian gitu nggak sih, Mas? Atau biasa aja gitu masyarakat tetap balik lagi ke rumahnya masing-masing? Pada saat kejadian kemarin memang sempat ada yang diungsikan karena sempat terjebak ya. Itu ada 3 kepala keluarga kalau tidak salah data yang kami terima. Tapi secara keseluruhan itu warga yang terdampak itu ada 2.000 warga yang terdampak di sana, tapi tidak sampai melakukan pengungsian. Kita sempat nanya tuh ke reporter, kok nggak ada pengungsian, sementara kondisinya sebenarnya cukup parah gitu. Mereka bilang rata-rata masyarakat di sana menolak mengungsi. Pertama karena ini tahunan gitu udah terjadi. Jadi mereka lebih berharap dengan mereka di situ pemerintahan kota bisa melihat kondisi secara real gitu, apa yang mereka harus lakukan sebagai solusi gitu kan. Kemudian yang kedua mereka takut barang-barang mereka itu ada yang hilang gitu pada saat ditinggal. Nah, kalau sejauh ini solusi yang diharapkan oleh masyarakat ini sudah terrealisasi belum? Kami sempat berbincang dengan PJ Wali Kota Palopo di sana.
dari solusi sementara yang mungkin diancang-ancang adalah normalisasi sungai di Sungai Latupai ini. Itu mereka udah persiapkan sekitar 30 miliar gitu untuk menormalisasi sungai di sana. Dan tahun ini bakal dilaksanakan. Kalau ancang-ancangnya seperti itu sih. Tapi untuk eksekusi langsungnya sejauh ini belum. Oh, oke. Mas, ini kan penyebabnya katanya pembalakan liar, walaupun memang masih jadi spekulasi gitu ya. Dari apa yang dijadikan spekulasi ini, seperti apa penelusuran dari Detik Sulsel untuk pembalakan liar yang terjadi? Sebenarnya kondisinya seperti apa sih di hulu sungai Latupai ini? Kemudian ada nggak komentar dari otoritas terkait tentang spekulasi adanya pembalakan liar yang menjadi penyebab dari banjir bandang yang setiap tahun katanya terjadi terus? Nah, ini yang juga sedikit menggelitik kami dari pernyataan ini gitu kan. Kalau dugaan awal itu begini, dugaan pernyataan wali kota, PJ wali kota itu mengatakan dugaan pembalakan liar itu berawal dari, kan ini banjir bandang nih, ternyata banyak material batang kayu yang cukup besar, itu yang terbawa arus sungai pada saat banjir bandang terjadi gitu. Dari dugaan awalnya dari situ. Kemudian kami mencoba berdiskusi, menghubungi pihak kepolisian, sementara ini mereka belum bisa ngasih data apa segala macam karena menurut mereka pernyataan PJ wali kota itu perlu ditelusuri lebih mendalam gitu, nggak bisa langsung mereka pastikan ini betul-betul terjadi atau enggak. Kemudian yang kedua adalah kami bercoba berdiskusi dengan teman-teman aktivis lingkungan di sini, tapi sejauh ini belum membuahkan hasil, Edo dan Mai. Oke, jadi memang masih belum bisa divalidasi ya pernyataan dari PJ wali kotanya sendiri ya. Berarti ini penyebabnya juga masih belum ya, masih belum pasti, masih dipertanyakan. Gitu. Walaupun memang dilihat dari ada apa namanya dugaan pembalakan liar itu gara-gara tadinya ketika terjadinya banjir itu kayu dan lumpur ikut menerjang rumah sehingga ada spekulasi ke arah sana begitu ya. Tapi harus ditelusuri sih, memang. Biar nggak kejadian lagi gitu. Pastinya. Berarti nanti saat ini kondisi sudah surut semua ya Mas, semua lokasi yang terdampak tadinya. Paling kondisi terkini yang menjadi isu adalah soal penyediaan air bersih itu Mas. Iya benar. Kalau sekarang memang udah normal, tapi itu lagi yang saya bilang tadi sempat di pertengahan bahwa dengan surutnya air itu bukan menandakan bahwa masalahnya selesai gitu ya. Masalah selesai. Selain karena ada rumah ibadah yang terdampak dan sekolah, yang paling penting sebenarnya dari catatan kita ini dari tahun ke tahun selalu terjadi kok. Sungai ini selalu terjadi, jadi butuh langkah yang benar-benar konkret yang menyentuh akar persoalan sehingga di tahun-tahun mendatang ini bakal nggak terjadi lagi. Kalau diskusi dengan pemerintah kota kemarin, mereka perlu merubah master plan penanggulangan banjir di Kota Palopo gitu, tapi kami juga berusaha menggali lebih jauh, tapi belum ada gambaran sih yang lebih real gitu. Oke. Nah kalau penanggulangannya ini masih dalam tahap proses lah ya. Nah bagaimana dengan efek yang sudah ditimbulkan nih Mas? Kayak misalnya rumah-rumah atau fasilitas umum yang terdampak yang tadi dikatakan itu karena setiap tahun terjadi, apakah setiap tahun ada pembangunan lagi, kemudian diterjang banjir, pembangunan lagi, apakah seperti itu ataukah memang sudah ada solusi patennya kalau untuk efeknya ini? Kalau kita bicara dampak yang misalnya ada bangunan rubuh dan segala macam itu nggak sampai terjadi sih, Mai. Nggak sampai terjadi. Tapi kan yang perlu kita garis bawahi bersama gitu kan, kondisi di sana itu tadi, di sana itu ada 4 kecamatan, sekitar 21 kelurahan, itu kan cukup luas ya, ada banyak warga di sana. Yang terdampak juga ada sekitar 2.000 orang kalau nggak salah catatan kami. Nah, kalau dipikir emang dampaknya nggak signifikan yang sampai harus kita bangun lagi bangunan-bangunan yang ketika misalnya rubuh, nggak sampai seperti itu. Tapi kalau terjadi dari tahun ke tahun itu kan masyarakat di sana jenuh juga gitu kan. Orang yang sampai contoh hari ini harusnya ibadah apa segala macam, fokus malah menghadapi situasi ini yang seharusnya mungkin dalam pandangan kita perlu kok, bisa kok dicegah untuk tidak terjadi di tahun-tahun selanjutnya. Alright. Gitu. Mas, saya penasaran satu deh pertanyaan terakhir. Pengalihan fungsi lahan yang terjadi di hulu sungai ini digunakan sebagai apa sih Mas di sana? Alih fungsinya? Nah itu tadi Edo, karena catatan-catatan yang kami terima belum signifikan seharusnya itu, kami juga nggak bisa terlalu berasumsi seperti apa realnya gitu. Justru ini menjadi catatan redaksi di Detik Sosial untuk
Menelusuri mengembangkan ya. ke sana tuh. Seperti apa sih sebenarnya, apakah benar adanya atau tidak, atau kalau ada sejauh mana parahnya dan segala macam, itu kami perlu dalami lagi gitu. Baik. Oke, berarti nanti kalau ada update kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Mas Hermawan. Untuk saat Semoga ini tapi banjirnya nggak datang lagi ya. ya, Please. semoga Amin, amin. ada solusi yang tepat atau yang efektif lah ya, supaya tahun depan nggak jadi langganan lagi. Udahan lah Baik ya jangka pendek banjirnya, dan betul. jangka panjangnya juga. Kita Betul sekali. Edo dan Mai. harapkan kita nantikan laporan berikutnya Selanjutnya. dari Mas Hermawan. Hermawan. Betul sekali. Baik, Kirain tentu main saja. lupa. Tentu. Ditunggu. Terima kasih Mas Hermawan. Oke. Sehat selalu. Ya, sama-sama. Selamat bertugas kembali. Salam Selamat buat berbuka teman-teman puasa Wirausaha. juga di sana. Siap, udah azan nih di sini. Iya. Oh, udah azan, silakan. silakan. Kita masih nunggu. Thank you, bye-bye. Sama-sama. Oh iya, mau Duh. bilang juga sama Mas Hermawan. Iya. Next kalau ngasih berita tuh boleh yang membawa kita ke dalam suasana yang ceria gitu. Oh. Karena emang kalau misalnya sama Mas Hermawan tuh tone-nya kan selalu kita minor Kayak ya. tegang gitu ya, Minor. kayak tegang gitu. Iya. Tapi kita juga mau ngucapin ini ya, selamat berbuka puasa juga buat Detikers yang ada di Indonesia Bagian bagian, tengah. tengah, NTB, Bali, Sulawesi. Nih lagi berbuka puasa sekarang. Enak. Kita masih udah lagi buka. ya 1 jam lagi lah, jam kurang lah. Sabar. Yang Sabar namanya ya. orang sabar itu disayang sama pasangannya. Sama Tuhan, lope. Oke kalau gitu, oh iya kita mau ingetin Jangan lupa nih. kita tuh masih punya challenge-challenge yang lain loh Detikers. Iya, benar. Seperti misalnya challenge apa Mei? Ada challenge after taraweh quiz. Jadi setelah taraweh nih, Detikers bisa ikutan aktivitas online berupa quiz yang ada di Detik Hikmah. Dapat Pokoknya, duit. ya dong, namanya juga quiz. Enak banget. Ya dong. Abis ibadah dapat duit. Tapi harus jawab pertanyaannya nih Detikers. Nanti Apa akan tuh? diajukan pertanyaannya. Beda-beda nih nanti pertanyaannya setiap hari. Nanti yang beruntung bisa menjawab pertanyaannya dengan benar, tentunya akan mendapatkan hadiah yang menarik setiap hari. Total nilai hadiahnya totalnya nih ya, 25 juta rupiah dong. Enak Ada banget kesempatan dibagi-bagi nggak sih 25 kita juta. untuk dapat, betul. Habis ibadah terus ikutan kuis di Detikcom, Detik Hikmah. Di Detik Hikmah ya. Iya. Langsung dapat aja buka duit. Detik Hikmah sekarang. Kalian lihat aja di situ, nggak cuman pada saat tarawih aja. Kalian bisa kirim-kirim salam lewat Assalamualaikum Besti. Kemudian ada challenge-challenge lain juga. Ya. Kalian bisa ikutan di sana. Gitu. Jangan lupa visit Detik Hikmah. Yes. Dengan VO yang ini dong, yang menenangkan, yang suci gitu. Coba. Jangan lupa visit Detik Hikmah untuk lebaran yang penuh hikmah. Kita Kalau- kembali Oke. setelah Kita kembali setelah yang satu ini. yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Nggak Nggak cuma hore-hore. hore. Oke, balik lagi di Detik We are Sore. Gak cuma hore-hore. Ih, kita cucok loh di atas ini doh ya, meskipun agak-agak foggy Walaupun gimana langitnya gitu ya. agak nggak cocok ya, karena kita pengennya sunset talk tuh ada matahari Sunsetnya, of yang bersinar course. melanda begitu menutup hari yang Melanda. sudah cukup melelahkan. Tapi nggak apa-apa, kita dengan foggy kayak gini nggak apa-apa kok. Yang Nggak penting apa-apa Detikers ya. masih tetap setia nemenin kita Harus sampai jam 6 setia nanti. nemenin kita, karena sebentar lagi seperti biasa rekan kita Mongga itu akan join sama kita. Yes. Hari ini katanya dia lagi ada di Cikini dan mau ngasih tahu. Gondang dia nggak habis itu. Iya, biasanya Cikini. dari Cikini terus ke Gondang dia. Jalur kereta, anak kereta banget ya. Satu stasiun doang kok itu. Nggak perlu pakai Sebentar kereta. lagi. Sebentar lagi Iya. itu. Nah, di Cikini itu katanya banyak yang jual hampers karena mau Bukan lebaran. hampers, apa sih? parcel. Iya, parcel. Iya, Hampers sama parcel beda apa tahu. Parcel tuh lebih ke ya kayak orang kayak lo gini yang udah tua. Sialan. emang lu gak tua dong. Dulu Lu lebih tua dari gue zaman kan. kita kecil, men. Kita. Ya, kita kan sama kan kecilnya. Apa namanya? Orang tua kita tuh dapatnya parcel. Nggak pernah tuh kita dengar yang namanya hampers kan? Oh, hampers tuh berarti istilah kekiniannya Iya, ya. hampers kekinian. Oke lah, sekarang Mongga mau kasih kita parcel. Yes. Mau kasih kita parcel. Enggak dong. Mau nggak mau kasih kita laporan para pedagang parcel yang ada di Pasar Cikini. Cikini. Langsung aja kita sapa Mongga.
Oke, Nah. silakan Domai, langsung aja domai. Mongga laporannya langsung dari Cikini. Silakan. Ya, hari ini saya sedang berada di sentra parsel Cikini dan tadi saya sudah bersama salah satu pemilik dari banyaknya toko di sini ada. Nah, dari Main Parsel ada Mas Ridwan. Nah, udah bentar nih Mas. Dah. Ya. Halo Mas Ridwan. Nah, boleh diceritain nggak Mas sebelumnya ini tuh udah ada sejak kapan sih Main Parsel ini Mas? Parsel ini udah dari puluhan tahun ya, yang semenjak di bawah stasiun, pindah ke depan trotoar dan terakhir Berputar ininya. Baik, sudah 2 kali pindah berarti ya Iya. Mas ya. Nah, kemudian kan kemarin sempat pandemi, terus ada istilah perubahan tren jadi hampers ya Mas ya. Itu ada penurunan penjualan nggak sih? ada Kak. Ada seberapa jauh sih Mas? Ya hampir pertumbuhannya hampir 70% ya. Wow. Terus seiring dengan berjalan waktu apakah kembali normal atau meningkat atau gimana Mas? Kembali normal lagi sih, meningkat lebih baik lagi dari pandemi. Setiap tahunnya ada pertambahan atau bagaimana Mas? Ada pasti Kak. Untuk tahun ini gimana nih Mas euforianya dari pembeli-pembeli parsel di sini Mas? Alhamdulillah sih malah lebih meningkat lagi aja. Semakin dekat menjelang Ramadan semakin banyak yang beli nggak nih Ya, Mas? banyak banget Kak. Alhamdulillah ya. Nah, mau tahu dong Mas di sini ada parsel apa aja jenisnya dari harga berapa sampai berapa? Kita dari start mulai harga dari harga 150-an ya. Itu dari makanan sampai keramik, pecah belah dan kaligrafi. Itu mulai dari 150 Iya. ribuan, makanan, pecah belah, kaligrafi, Iya. lengkap ya. Lengkap semua. Nah, kalau paling mahalnya berapa nih Mas? Paling mahal itu ada kaligrafi sekitaran 1,1-an. Wow, kaligrafi 1,1. Kalau misalnya yang makanan, apa aja sih isinya biasanya Mas? Makanan banyak sih, bermacam-macam makanan ya kita. Dari brand-brand yang terkenal dan dari brand-brand yang nggak terlalu terkenal Snacks juga. gitu Iya, berarti ya? snack-snack gitu. Oke. Nah, kalau paling banyak pembelinya tuh orang ke Main Parsel itu apakah dari perusahaan atau individu atau gimana nih Mas? Kita alhamdulillah kebanyakan dari perusahaan sih kan. Dari perusahaan biasanya sekali kirim bisa berapa banyak nih Mas mau menjelang Ramadan ini per hari? Per hari kita 30 parselan. Baik. Ini makin hari bertambah terus nih Mas? Tambah terus Kak. Alhamdulillah. Oke deh. Iya. Terima kasih Mas Irwan atas waktunya ya. Selamat sore Mas. Nah, itu dari tiket salah satu wawancara kami bersama Mas Ridwan dari Main Parsel. Dan jadi kalau kita melihat tren ya dulu yang biasanya parsel kemudian masuk ke kalau pandemi COVID-19 jadinya hampers istilahnya. Nah, ternyata memang seiring berubahnya istilah itu ada penurunan penjualan dari parsel tersebut. Tapi thankfully jadi lebih baik sekarang seiring berjalan waktu dan memulihnya ekonomi sektor teman-teman. Oke. Ya, terima kasih. Sampai situ aja wawancara. Sampai situ liputan saya hari ini dari parsel Cikini, sentra parsel Cikini. Kembali ke Edo dan Mai di studio. Oke, bagus banget laporannya. Mongga kita bisa terinspirasi ya. bahwa Sangat ternyata, detail ya. Iya, Sampai lebaran kayak gini tuh wawancara bisnis gitu. parsel ternyata masih oke ya. Pasti dong, oke kan kita kalau nggak bisa tangan tidak bisa bersambut, parcel bisa nyampe gitu. Terakhir kali gue mendengar pesan itu adalah dari SMS-nya bokap gue. Apa namanya? Broadcast message. Nggak broadcast bahkan waktu itu Masa? namanya, masih pakai SMS, ya udah nggak ada broadcastnya. Ya ampun, BBM ya broadcast Tangan message. bersama ketika tangan. Kita terima kasih Bye bye, dulu thank sama you Mongga Mongga. sudah mau setia melaporkan ke kita setiap sorenya terkait kondisi ekonomi yang ada di masyarakat. Tapi biasanya kalau kamu selalu nyediain budget untuk parcel-parcelan gak sih? Untuk ngirim teman-teman hampers ngirim-ngirim ya. gitu. Kalau parcel sih enggak ya, hampers ada hampers. Gue siapin tapi enggak banyak. Itu pada saat Christmas atau pada saat Lebaran Biasanya lo ngasih ke teman-teman Christmas. lo? Kalau Lebaran gue ngucapinnya selamat aja. Tapi kalau Christmas juga gue ngasih parcelnya atau hampersnya nggak ke sesama yang merayakan aja, ke semuanya. Oh gitu. Ya. Kenapa pas Lebaran enggak? Kenapa ya? Mungkin kita bisa mengubah tradisi itu ya, Lebaran juga ya. Gitu. Nah, kenapa emang lo ada punya kebiasaan itu? Ada kebiasaan itu. Itu buktinya teman saya nunggu di sana mau ngasih hampers itu. Oh, lebih ke situ Iya, ya. lebih Bukan ke- karena hubungan pertemanan tapi lebih ke Anda nungguin
Hampers ya. Enggak, pasti ada tuh namanya. Meskipun kayak makanan cemilan kecil untuk berbuka puasa, kayak puding, coklat atau apa, itu juga menarik untuk kita bagi-bagi, kasih temen Tapi gitu. Mei, selain hampers, bisnis yang juga melejit ketika musim Ramadan atau Lebaran kayak gini adalah bisnis transportasi, Mei. Oh, jelang Idul Fitri ya. Exactly. Jelang Idul Fitri, bisnis transportasi itu banyak banget yang menggunakan. Siapa coba orang yang nggak mudik hari gini? Pasti semuanya mudik. Bahkan kata ada sih memang. Ada sih. Tapi banyak banget gitu maksud gue. Salah ya kalimat saya. Ada 190 juta orang dari 277 juta masyarakat Indonesia. Katanya 190 juta orang itu diantaranya mudik. Nah, berarti siapa yang ketiban berkah dari tradisi mudik ini? Pengusaha transportasi. Betul sekali, setuju saya. Nah, gue mau ngasih tahu bahwa kita nih duduk berdua di sini. Sebenarnya dari tadi tuh udah ada orang sebelah kita. Sebenarnya juga. kita tuh nggak berdua, Detekers. Sebenarnya kita nggak berdua. Sebenarnya Ada kita orang-orang tuh- yang tidak kelihatan ya di layar ini yang sudah menanti Iya. untuk bisa Sapa untuk kita disap. ulik. Ada orang yang kita akan ulik mengenai bisnis transportasi. Ini kita datengin juragan Betul. dari travel dan juga rental mobil. Benar. Gitu. Kita langsung hadirkan di sebelah kita sudah ada Aji Sahid, CEO dari bisnis transportasi terkemuka di Indonesia. Tepuk tangannya mana? Wuh. Halo Mas Aji. Sehat. Selamat sore. Mas Haji nggak mudik Mas Haji? Tuh. Nggak spesialis Sekalian nganterin dong mudik. kalau nganterin. Tapi kalau kan. lagi kayak gitu sekalian nganterin atau emang berjaga, biasanya pengusaha transportasi itu nggak mudik, justru ngawal mudiknya. Malah jarang mudik. Karena ditahan sama Iya. kantornya ya. Oh. Kalau misalnya pas kebetulan daerahnya sama-sama daerah asal mungkin bisa sekalian gitu ya. Tapi nanti pada saat kan kalau nganter mudik itu berarti ke daerah tapi ditunggu di sana kayak misalnya nunggu arus balik baru balik lagi ke Jakarta atau atau emang setelah selesai diantar balik lagi ke sini. Saya diantar balik lagi kalau Oh. penumpang udah nunggu di Jakarta tuh udah nunggu kalau harus mudik ya. Iya. Kita harus dulu penumpang dan nganter lagi. Meskipun dari daerah itu nggak ada penumpangnya tetap balik. Iya, tetap Tapi pasti ada penumpangnya nggak sih yang balik ke Jakarta? pas harus mudik ini Nggak ya. Oh. dari sana kosong sini baru ke sini. Ya, rugi dong. Yang bener aja. Ya bener aja. Katanya untung. Makanya apa? Tarif mudik itu kan naik tuh rata-rata. Oh, untuk jadi- menutupi gap itu tadi ya. Operasionalnya. Tapi cerita dong Mas Haji sebelum kita kulik lebih dalam bisnisnya ya. Mas Haji sendiri sudah berapa lama menggeluti bisnis transportasi ini dan seberapa cuan sih untuk bisnis transportasi karena kita tahu sekarang orang pada ngeluh yang namanya tarif transportasi gitu. Jadi makin mahal banget gitu. mau lebaran gitu. Cerita deh. Kita tuh dari sebelumnya saya memang kerja 2018 itu masih kerja sama orang berarti? Oh udah mulai sendiri? Oke. Oke. kita cuma pariwisata. Mm-mm. Pas habis Covid ini peluang mulai yang mudik mulai mudik mulai dari kita buka antar kota antar provinsi. Mm-mm. Peluang apa yang ditangkap sehingga akhirnya gue berani deh terjun ke bisnis ini. Kan biasanya orang takut untuk bisa masuk ke suatu bisnis tuh karena pasarnya tidak menyenangkan itu gitu. Karena kalau gimana tadi? Iya, peluang atau potensi cuannya sebesar apa sih sehingga berani terjun ke bisnis ini? Maksudnya orang kan nggak mungkin akan berani untuk bisa masuk ke suatu bisnis kalau misalnya tidak menjanjikan gitu. Apa peluang yang ditangkap sama Mas Aji di sini? Sebesar apa potensi cuannya? Nah, jadi awalnya kan emang kayak kita tuh bisnis tanpa modal awalnya Mas Edo. Jadi Enak banget. jadi kayak namanya calo lah kalau Oke. orang awam tahu lah kan gitu. Oke. Jadi dari teman punya mobil nih. Ya. Kita jatuhnya kayak kita cariin penumpang lah gitu. Awalnya kayak gitu kan kita tanpa modal Mas berarti. Tanpa modal, lama-lama kita beli unit armada kan.
beli unit, alhamdulillah cuannya lumayan sih. Jalur paling rame trafficnya kemana nih Mas? Paling rame itu di antara Jakarta Jogja itu masih lumayan rame buat Jawa Timur? saat ini. Jawa Timur bagus sih, tapi masih paling banyak itu Paling kita ke banyak Jawa Tengah ya. Jawa Tengah. Oh, karena perantau memang banyak dari Jawa Tengah juga ke Jakarta ya. Sama yang selalu gue pertanyakan adalah kalau nanya ke pengusaha, berapa sih omsetnya biasanya setiap bulan untuk usaha bisnis transportasi ini? Pasti beda dong kan, Lebaran jelang Idul Fitri kan pasti harganya juga naik, pasti Iya, omsetnya betul, juga beda dong pasti. sama hari-hari biasa. Itu perbedaannya seperti apa tuh? Kalau di musim mudik Lebaran gini kita bisa omsetnya itu 300-400% naiknya. Karena emang ya Lebarannya pengusaha transportasi lah. Iya, sama seperti para pedagang Betul. umumnya juga ya. Memang lagi Betul. momentum kayak gini ya. Betul. Inilah momen untuk bisa dapat cuan lebih banyak. Tapi speaking of bisnis transportasi sendiri gitu, tadi Mas Haji bilang bahwa diawali dengan usaha tanpa modal sebenarnya. Berarti ini bisa dilakukan oleh orang lain juga dong untuk bisa kayak gitu. Bisa. Dikasih dong ke kita tips dan triknya, siapa tahu abis ini Mae sama gue juga pengen ini ya jadi calo bus antar kota antar provinsi ya. Awalnya tuh sebenarnya sebenarnya kena tipu Mas Edo awalnya. Jadi diawali dengan cerita keresahan sendiri kayak kita mau mudik nih, kita udah beli tiket. Tapi kan kalau di terminal tuh kayak bisnya nggak ada lah. Bisnya beda dengan yang di tiket kayak gitu. Jadi kayaknya gua harus bikin sendiri nih kalau kayak gini nih. Terus dilihat kayak penumpangnya rame juga, kita ngeliatnya kayaknya cuan nih gitu kan. Ya udah kita mulai nyoba-nyoba. Awalnya itu cuma kayak pakai mobil-mobil komuter gitu kan. Cuma jarak pendek aja, Jakarta Pekalongan gitu awalnya. Tapi lama-lama kita mulai ngelebarin lagi. Dan pas habis Covid itu emang bener-bener karena banyak pengusaha yang mulai vakum. Nah kita masuk tuh di line mereka yang kita anggap kosong lah. Dan perbanyak relasi juga sih gitu. Nah itu dari Covid kan tumbang tuh semua bisnis rata-rata, apalagi transportasi karena nggak boleh kemana-mana kan. Nah after Covid terus akhirnya bisa bangkit lagi, itu bisa ngasih tips ke kita nggak sih? Mungkin ada pengusaha-pengusaha lain kayak pengusaha transportasi lain nih juga yang sekarang lagi struggling untuk bangkit karena efek Covid sampai saat ini juga pasti masih ada yang merasakan kan. Iya betul. Habis dari bangkrut terus nggak bisa survive. Paling kita sih di pelayanan sih ya, pelayanan karena tambah lama tuh tambah berat persaingannya karena banyak kayak pengusaha-pengusaha baru. Di habis Covid ini malah lebih banyak, justru yang pengusaha lama mulai tumbang, tapi yang baru-baru ini lebih ngeri gitu. Lebih ngeri apanya maksudnya? Lebih ngeri dari segi pelayanan, kayak sekarang mulai banyak bis sleeper ya kan. Oh, jadi adu pelayanan ya jadinya. Karena kita kan ngejualnya cuma jasa. Cuma jasa pelayanan. Kita yang pasti sih tingkatin pelayanan, fasilitas gitu. Berarti sekarang udah upgrade dong ini kendaraannya. Udah, kita sekarang udah mulai pakai luxury. Kan jarang tuh. Biasanya cuma kayak kelas biasa aja. Kita udah mulai ke luxury. Nah kalau di bisnis transportasi itu ada perang harga juga nggak? Kalau bisnis transportasi darat kayak travel dan juga bus kayak gini? Iya ada. Jadi kayak kan tarif lebaran ini kan nggak, pemerintah cuma ngebatasin batas atas dan batas bawah aja tuh. Nah kita tuh saling ngintip-ngintip harga sebenarnya sama pengusaha yang lain kayak bis nih. Dia nunggu dulu, misal dia duluan dia udah update harga nih. Nah itu kita lihat di situ. Kita berarti di rate harga segini, kayak gitu. Biasanya. Nggak ada potensi kartel kan? Nah, tetap ya, dari segi apapun pokoknya ada invisible hand. Ya, gitu kita ya. takut banget ada invisible hands kayak gitu. Tapi maksudnya semua bersaing dengan melihat bagaimana demand di lapangan gitu. Iya, betul. Kalau misalnya kita bicara tentang suka dan duka menjadi pebisnis di bidang transportasi di era saat ini, boleh dong cerita ke kita sukanya apa aja dan dukanya seperti apa Mas Haji? Sukanya sih karena duitnya banyak. Pertama, kita tuh senang bisa nganter orang silaturahmi ya kan ke keluarganya. Itu kita yang paling senang itu sih. Biarpun kayak driver kita nggak bisa pulang kampung, nggak bisa kumpul bareng keluarganya, tapi mereka juga senang bisa nganterin orang mudik lah yang bertahun-tahun nggak pulang itu. Sama
bonusnya ya itu cuan. 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 Nanti bonusnya itu kalian pakai lagi untuk lebaran sebenarnya. Iya, Jadi betul. setelah lebaran Idul Fitrinya lewat, Heeh. ada waktu seminggu mungkin untuk bareng-bareng sama keluarga gitu ya. Betul. Berarti ini perayaan Idul Fitri di jalan semua nih ya. Iya. Di arus. Kita udah mulai nih mulai hari ini. Biasanya tuh kita hamin 1 minggu sebelumnya kita libur. Di awal puasa itu kita full libur. Kita siapin armada buat Idul Fitri. Kayak gitu kita servis semua. Lain-lain lah. Kalau lagi bisnis, kalau pakai bisnis transportasi kayak gini, modalnya apa aja sih? Maksudnya apakah butuh kita semua mobil itu atau armadanya punya sendiri atau ada skema lain yang bisa kita usahakan atau gimana Mas Haji? Kalau paling enak sih emang punya sendiri ya. Bisa kita Untungnya kayak lebih gede kalau punya untungnya sendiri. lebih gede. Biarpun kan kita skema pakai finance itu kan. Bisa juga pakai leasing kan. Ya. Tapi kan resikonya gede karena kan kalau akap itu kita nggak selalu ada penumpang setiap hari. Kalau di luar musim mudik belum tentu ada penumpang. Kita kan pakai subsidi silang. Oh iya. Subsidi silang di mana armada yang penuh itu mengisi armada yang kosong. Tapi ada nggak yang pakai kalau misalnya mau ini mic-nya mana sih, gue pegang mic tapi nggak berguna nih kayaknya. Oke gini ya Bang, gini banget nih gue. Apa tadi tuh kan gue lupa kan mau nanya apa? Bukan, udah tadi kan omsetnya udah dikasih tahu. Oh ini, oh iya nominalnya nggak boleh. Konfidensial. Ratusan atau misalnya gini untuk satu armada bisa dapat berapa biasanya omsetnya? Satu armada sekali jalan. Sekali jalan itu bisa ya 5 jutaan dapat Mas Edo. 5 juta tuh laba atau omset? Omset. Omset. Itu trayek kemana-kemana? Berapa penumpang? Itu kan kalau kita di luxury itu kan di high S ya, high S komuter gitu kan. Itu ada di 8 penumpang lah minimal. Nah buat satu kali PP itu bisa ya tembus 5 jutaan kurang lah. 5 jutaan itu masih kotor lah ya. PP. Dengan margin per penumpang berapa persen? Penumpang kalau pas lebaran gini, gini bisa 200% Mas. Wow, sangat menggoda ya. Apa? Ini kan kalau tadi itu skemanya adalah bisa untuk leasing gitu kan, bisa dengan leasing nih kendaraannya. Nah ada nggak yang kerjasamanya kayak kamu yang punya mobil, aku yang cariin penumpang, kita kerjasama yuk gitu. Nah, ada banyak itu kayak gitu. Lebih menguntungkan mana tuh? Sebenarnya kalau buat kita tuh ya sama aja ya. Karena kita ngelola juga, tapi resikonya lebih besar karena mobil orang. Kalau mobil kita kan masih ya kayak perbaikan ya, taran masih bisa gitu kan. Kalau mobil orang kan harus takutnya karena kita harus kontrak juga kan kayak gitu. Oh itu jadi mobil orang itu yang bawa dari kita sendiri gitu dari ya, kita, driver dari kita bukan dari kita, dia ya. Bukan dari dia. Oh jadi dia cuman kayak provide kendaraan doang. Oke. Sepertinya kita tertarik ya untuk menelusuri bisnis ini lebih lanjut. Nanti kita tanya-tanya sama Mas Aji ya di belakang ya. Berarti nanti Edo trayeknya ke Pekanbaru. Iya bisa. Edo trayeknya ke Pekanbaru, saya trayeknya ke Lombok, gitu kan. Bener. Kita open trip ke Lombok. Jangan sampai kita percuma nih ngomongin bisnis dari jam 4 sampai jam 6 sore tiap hari itu nggak kita praktikin. Iya harus dong praktekin. Oke. Alright. Thank you. Terima kasih Mas Haji. Haji Sudah mau bergabung dengan Detik Sore dengan segala macam informasi yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan bisa kasih inspirasi juga buat Detiker semuanya. Dan jangan lupa Mas Haji, kita punya tagline. Udah tahu dong tagline-nya. Kan tiap hari nonton Detik Sore kan? Iya dong. Iya dong. Nah kita barengan sama Medi sini juga. Terima kasih juga Detiker semua yang sudah bareng-bareng sama kita dari setengah 4 sore tadi. Dari jam sampai ke jam menuju maghrib nih. Besok kita hadir lagi ya. Masih ada kita sampai hari Jumat, pokoknya nemenin Detiker semuanya. Jangan kemana-mana, besok kita hadir lagi. Dan buat Mas Haji, jangan lupa tagline-nya. Kita akan kembali lagi besok. Detikers, terima kasih. Detik Sore, gak cuma hore. Yeah.